Sini ngumpul, kita bakal saksiin cowok yang nekat makan serangga demi kuat. Reinkarnasi 300 tahun ke masa depan bumi, penuh mana, tapi tubuhnya malah dikutuk sama mana. Dia nggak bisa bangkitin kekuatan, soalnya mana di tubuhnya itu beneran racun. Tapi sebelum reinkarnasi dia itu iblis racun. Sekarang dia bakal jadi jenius paling gila di dunia ini. Saat orang pakai mana buat tarung, dia ubah mana jadi maut. Mulai tahun 2326, cerita kita masuk ke wilayah Kekaisaran Samhan. Sambil teriak suruh berhenti, mereka panik kalau sampai kehilangan cowok ini, mereka semua bakal mati. Lari kencang lewatin hutan, dia bingung salahnya apa. Napas udah ngos-losan, dia nanya-nanya. Kenapa mereka ngotot banget pengen nyingkirin dia? Tiba-tiba, ada suara neriakin namanya Kim Tae-ju dan nyuruh dia buat langsung berhenti saat itu juga. Detik berikutnya, ledakan gede muncul tepat di depan jalurnya. Sambil pegangi dada, dia ngeluh, jantungnya mulai kumat lagi nih. Kehabisan sisa tenaga, dia langsung jatuh berlutut, lemes banget di atas tanah hutan. Di momen itu, sang letnan ngejek, nanya, apa dia lari cuma buat penyakitan di tengah jalan? Letnan 1 Jang Endong muncul bawa pasukannya di belakang. Terjebak di pinggir jurang, Tae-ju cuma bisa pasrah natap rombongan yang mendekat. Putus asa, dia teriak nanya, kenapa mereka lakuin ini? Sambil senyum sinis, letnan bilang, ampas kayak dia harusnya udah mati dari dulu. Dia tarik pedangnya dan nanya, kenapa terus mancing emosi ibunya? Kebingungan Tae-ju nanya apa maksudnya Honda Mitsui. Sambil ngancem, dia bilang, ibu tiri atau bukan wanita itu tetap aja ibunya. Coba perhatiin baik-baik. Tanpa ragu, dia maju nebas pedangnya. Kaku Tae-ju cuma bisa melotot nunggu bilah itu nabrak badannya. Lewat tatapan super dingin letnan itu, nyuruh dia mampus saat itu juga. Secepat kilat, pedang itu nembus dadanya tanpa ampun sama sekali. Dorongan kuat dari tebasan itu bikin dia terpental dan jatuh bebas ke dasar jurang. Sambil ngeliatin dia jatuh, sang letnan nyeletuk kalau wilayah Paju bakal diwarisin ke putra kandung. Pas badannya jatuh, letnan kasih salam perpisahan. Mundur 3 abad, kita pindah ke kota tahun 26. Hari itu, langit mendadak gelap total karena gerhana matahari. Detik itulah mana akhirnya turun ke bumi buat pertama kalinya. Hasilnya, 90% umat manusia langsung musnah. Kota-kota hancur lebur dan peradaban dunia runtuh total. Tapi, survivor bangkit dan bangun peradaban dari nol. Sayangnya, monster dan tanaman beracun muncul mulai perang baru. Gara-gara perang berkepanjangan, sistem kasta berdasarkan kekuatan mana akhirnya terbentuk. Bongkar asal-usulnya, bapaknya itu Master Kim Ung-bang. Meski anak pertama, dia cuma produk gagal yang hidup keracunan mana mulu. Nambang di kehampaan, dia bilang pengen jadi abadi. Tapi jelas banget tempat ini bukan alam keabadian. Lihat struktur aneh di sekitarnya, dia bingung sebenarnya lagi ada di mana sih sekarang. Dia nanya ke sosok aneh, apa yang lagi terjadi? Dengan dada berlubang, dia ngambang pasrah di ruang antah berantah itu. Kalian pasti ngira dia mati kan? Ternyata enggak. Mendadak ada sosok misterius yang muncul dan melayang tepat di depan mukanya. Nyuruh dia buat bangkit. Sosok itu maksa Tae-ju nunjukin wajahnya sekarang juga. Keduanya saling tatap dan sosok gaib itu ngeliatin dia penuh rasa penasaran. Gila, ternyata itu iblis racun mutlak Danggunak. Sebagai ketua kelantang, dia ini suhu master soal racun dan senjata. Di zamannya dulu, sekte iblis lagi gila-gilanya nelan habis seluruh dunia persilatan. Tapi ujungnya, dia berhasil ngalahin bos sekte si iblis langit agung. Cuma modal segenggam air beracun, dia sukses jadi penguasa dunia murim. Terus dia sadar, ternyata kakek legend ini berbagi jiwa yang sama persis kayak dia. Di sisa umurnya, dia latihan buat lampaui batas fana dan naik tingkat. Pas proses itulah, jiwanya malah nyambung ke jiwa Tae-ju muda. Begitu mereka saling sadar, semua ingatan master ini langsung membanjiri otak si cowok. Masih loading, Tae-ju nanya, apa Danggunak ini sebenarnya dia? Lihat memori ampas itu, Danggunak nanya, apa itu beneran jalan hidupnya? Dia akhirnya ngakuin Kim Tae-ju orang yang berbagi belahan jiwa yang sama dengannya. Ngomong kalau potensinya sama, dia nyesek lihat Tae-ju diinjak-injak semua orang. Setelah cek semua memori master ini, akhirnya bilang kalau dia paham banget situasinya. Sambil jelasin lokasinya, dia bongkar kalau ini tuh sebenarnya dunia di dalam jiwa mereka berdua. Dia tegasin kalau mereka ini satu entitas.
Soal masa depan, dia bakal warisin semua pengalaman dan ilmunya. Dia lanjutin pesannya kalau cowok muda ini mulai latihan keras dari sekarang. Jaminannya, dia pasti bakal jadi master tertinggi di dunia modern itu. Pakai aja kekuatan dewa ini buat hidup bebas sesuka hati. Balik ke realita, jasadnya masih terkapar di tanah hutan. Sebelum menyelang, suara itu doain, semoga Kim Tae-ju beruntung. Terbangun kaget dia neriakin nama Dangguna. Ternyata nyata. Percaya deh, kita berdua bakal saksiin kelanjutan paling epik. Sini ngumpul bareng gue, kita lihat MC kita yang lagi sekarat nyoba bangkit lagi. Meski badannya hancur lebur, dia nekat nyari cara biar nggak mati konyol di sini. Dia sadar harus kuasain teknik racun buat jadi jago banget. Hoki banget pas lihat ke bawah, banyak tanaman beracun liar yang berserakan di tanah. Langsung aja dia kunyah tuh tanaman. Walau efeknya bikin badannya sakit luar biasa, dia maksa nelen semuanya demi bertahan hidup. Idenya gila banget, dia mau ubah racun itu jadi inti energi maut di dalam tubuhnya sendiri. Dengan ngebangun ulang fisiknya, dia yakin bisa selamat. Sambil nahan sakit, dia sumpah bakal balas dendam 10 kali lipat ke musuhnya. Di bawah terangnya bulan, ada prajurit yang teriak nyuruh ngecek mayat si MC kita. Mereka nyisir hutan gelap itu pakai senter buat nyari target. Si letnan udah mulai bete nunggu kelamaan, sampai akhirnya satu prajurit teriak kalau dia nemuin posisinya. Pas ketemu mereka kaget setengah mati, lihat targetnya ternyata masih hidup. Satu prajurit sadar kalau aura MC beda banget. Sambil duduk santai, dia ternyata lagi manfaatin inti racun barunya itu buat kumpulin kekuatan. Bos mereka panik dan langsung teriak nyuruh habisin MC sebelum situasinya makin berantakan. Tahan napas bentar karena di sini bakal pecah. Tae-ju malah merem dan diem santai banget. Pas prajurit itu maju bawa pedang buat nebas. Dia santuy, buka mata, siap nangkis serangan yang ngarah ke dia. Gerakannya kilat banget, dia nahan pedang tajam itu cuma pakai tangan kosong. Semua prajurit yang lihat langsung syok berat, nggak percaya sama pemandangan gila ini. Sambil mandangin tangannya, dia bergumam. Kaget, nyadar, ini efek energi dalamnya. Dia ngepalin tangan dan nyadar kekuatan baru ini bikin levelnya beda jauh. Pas dia berdiri, auranya udah nunjukin kalau waktu balas dendam akhirnya tiba. Sambil senyum nyinyir, dia nyapa musuhnya dengan pede. Si letnan malah bingung, lihat dia sesantai itu, dan nanya, apa MC akhirnya udah bangkit jadi awaken? Ngulangin kata awaken itu, dia natap si letnan pakai senyum remeh yang super dingin. Sistem awaken itu emang dibagi jadi beberapa tingkat cuy, dari master sampai kelas user. Kelihatan banget si letnan ini cuma pemula culun alias prajurit kroco doang. MC dengan songongnya langsung nanya, apa bacotan terakhir mereka udah selesai atau belum? Tanpa takut dia ngeluarin beberapa koin dari sakunya. Pasang kuda-kuda keren, dia siap ngebalikin semua penderitaan yang udah mereka lakuin ke dia selama ini. Merasa diremehin, satu musuh ngeledek, nanya, apa otak MC geser gara-gara jatuh tadi? Si letnan teriak, emosi nyuruh semua anak buahnya ngeroyok dia sampai mampus. Tapi MC kita cuma ngepalin tangan siap bantai mereka tanpa keringat dingin. Bayangan sosok legendaris Danggunat tiba-tiba muncul, ngebuktiin alasan kenapa dia bisa sesantai itu. Walau dia nggak bisa pakai mana, kekuatan aliran iblis udah menyatu di badannya. Tatapannya tajam banget, siap pamerin skill dewa barunya ke gerombolan kroco itu. Pakai teknik barunya, dia lempar koin-koin itu ke arah mereka dengan kecepatan super gila. Pasti pada nggak nyangka kan, musuh yang maju langsung keperangkap jurus racun mautnya. Dua orang langsung terbang kena hantam sebelum sempat ketip. Habis nitudin mereka, Tae-ju nggak kasih kendor dan lanjut ngebantai sisa pasukan yang lagi bengong itu. Dia kumpulin aura racun di tangannya buat eksekusi berikutnya. Pam! Dia nembakin energi itu langsung tembus ke dada si letnan yang lagi mimpin pasukan. Serangan racunnya melesat mulus dan gampang banget nembus pertahanan musuh. Prajurit lain panik parah dan langsung teriak manggil komandan mereka yang tumbang. Satu orang nekat ngeluarin senjata mana sambil teriak nyuruh MC mati. Tembakannya meledak, tapi sukses ditangkis habis-habisan sama tameng energi racun. Tae-ju blokir serangan itu cuma berdiri doang tanpa geser sedikit pun. Pakai tatapan dingin, dia nyeletuk kalau gerakan mereka tuh lelet banget. Sambil tepar di tanah, si letnan ngos-ngosan nanya,
MC ngapain ke dia. MC kalem ngejelasin Awaken sekalipun bakal hancur kalau kena racunnya. Makin bingung, Letnan protes, MC nggak punya tato Awaken, tapi kok bisa keluarin skill sedewa ini? Keadaan sekarang berbalik. Teju natap tajam musuhnya dari atas ke bawah. Sambil ngintimidasi, dia nanya, gimana rasanya diinjek-injek? Nyiksa banget kan? Saking putus asanya, si Letnan memelas, minta nyawanya jangan dihabisin. Nggak ada ampun, dia cekik leher musuhnya itu pakai tenaga penuh. Cengkeramannya makin kuat, bikin Letnan jerit kesakitan karena napasnya mau putus. Gila banget MC ngangkat badan musuhnya dari tanah cuma pakai satu tangan. Sambil megap-megap, musuhnya nanya, apa MC tahu siapa backingannya? Sambil nahan mati, dia ngancem kalau Nona Mitsui bakal balas dendam soal ini. Matanya datar banget ngeliatin musuhnya berontak sekarat di tangannya. Habis beresin semuanya, dia berdiri gagah di tengah mayat yang berserakan. Senyum puas tipis muncul di wajahnya sejenak, epik abis. Sambil nyindir, dia bilang ke musuhnya, jangan khawatir, soalnya dia nggak bakal diam aja mulai sekarang. Pindah sini ceritanya ngejelasin gimana sejarah kebentuknya Kekaisaran Samhan yang super luas. Paju itu kampung halamannya Teju, daerah yang gersang dan kecil. Di tempat lain ada cowok yang nanya apa Teju beneran udah dikeluarin. Gimana menurut kalian? Bawahan itu ngasih tahu kalau unit Letnan nyergap MC waktu misi. Sini kumpul cuy. Kita lihat kelanjutan pas Letnan Kim selamat dan ngilang habis bebas tugas. Sementara itu Letnan Jang dan pasukannya malah tewas digigit monster. Penasaran kenapa ini terjadi, dia mulai nyari tahu soal perwira yang pro Jepang. Gara-gara koneksi itu, kecurigaannya langsung tertuju ke satu orang tertentu. Sambil nutup muka, dia sadar pelakunya pasti Honda Mitsui. Sebagai putri keluarga Jepang, dia itu udah masuk ke Kekaisaran Samhan. Parahnya lagi, dia ini ibunya saudara tiri Teju, yaitu Taepyeong dan Taejeon. Demi ngasih baju ke anaknya, dia selalu ngarep si penolak itu mati. Dia mikir, apa cewek ini hilang kesabaran dan minta tolong ayah mertuanya. Ngeluh soal ketidaksabarannya, dia bilang, Paju butuh dukungan dari keluarga tajirnya itu. Akhirnya dia mutusin buat ngubur masalah ini. Bilang bakal ngurus semuanya sendiri. Dia langsung nyuruh bawahannya keluar dari ruangan. Begitu prajurit itu pergi, pintu kantor langsung ketutup rapat. Pas sendirian, dia ingat Teju itu penolak yang ujungnya bakal mati juga. Meski tahu cewek itu kelewatan, dia biarin aja demi anak-anaknya. Dia lalu bilang gak bakal nyari cowok itu, nyuruh dia hidup bebas aja. Sampai di zona monster, dia mandangin kota Jirisan yang gede banget. Sambil hela napas, dia bilang, seluruh kota kelihatan dari sana. Perhatiin baik-baik ya cuy, tiba-tiba ada bapak-bapak nanya, apa ini pertama kalinya dia lihat Guria? Lihat reaksinya, bapak itu nebak, dia pasti orang baru. Dia mulai jelasin kalau Guria dulunya cuma kota kecil biasa di Korea. Gara-gara banyak monster kaisar jadiin Guria kota bebas. Buat narik warga kekaisaran, nawarin bebas pajak dan banyak bonus lainnya. Setelah aturannya dicabut, profesi pemburu monster langsung laku keras. Beres jelasin, dia bilang kota ini jadi lahan basah. Tapi dia juga ngingetin kalau di sini banyak banget kriminal bahaya. Nyuruh rombongan lanjut jalan. Dia bilang, tanya aja kalau masih ada yang bingung. Mundur dikit nih, flashback mulai jelasin kejadian barusan. Habis selamat dari serangan, dia butuh tempat baru. Makanya dia milih kota bebas Guria buat mulai dari nol. Karena hukum kekaisaran lemah, di sana keluarganya nggak bakal bisa nemuin dia. Apalagi banyak monster dan tanaman beracun, tempatnya cocok banget buat dia latihan. Ingat masa lalu dia kepikiran pas dapat transfer jiwa tepat sebelum dia mati. Dia lalu ingat dan Kun-ak, iblis racun dunia murim. Selain jiwanya, dia juga dapat ilmu racun musang. Lucunya, Honda Mitsui yang niat bunuh dia malah tanpa sengaja ngasih untung gede banget. Tanpa kekuatan atau duit, dia kerja jadi kuli panggul di Jurisan. Bos barunya nanya siapa yang paling jago di kelompok. Nunjuk si cewek berpedang. Dia bilang itu Lihan Ul rank reguler. Paham tingkatannya, dia sadar rank reguler di atas yang Indong. Tapi aliran mana cewek itu kelihatan aneh. Gila nggak tuh, matanya mendadak putih, terus dia pingsan jatuh ke tanah. Semua panik pas lihat nyamuk mutan garis 3 terbang di dekat mereka. Ngingetin biar nggak kesengat, mereka langsung siap-siap nahan serangan serangga raksasa itu. Muka serius, dia cuman mantengin tuh nyamuk yang makin dekat.
Sambil teriak nyuruh mundur, si penyihir bilang bakal ngurus monsternya sendiri. Siapin tongkatnya si penyihir, fokus banget ngerapal mantra. Terus dia nembakin bola api gede ke arah monster terbang itu. Mantranya meledak keras banget, langsung kena tolak si target di tengah hutan itu. Nanya kenapa pada panik, dia dengar kalau sengatannya bisa nguras habis mana. Si bos jelasin kalau banyak party hancur lebur gara-gara satu nyamuk doang. Ingat masa lalunya dia, sadar ciri-cirinya mirip banget sama racun yang dia tahu. Ambil kesempatan dia maju buat ngetes ilmu racun barunya ke cewek itu. Sambil ngecek, dia nanya keadaannya. Tapi sadar ada sesuatu yang beda banget. Kelihatan frustrasi si bos teriak kalau tempat ini harusnya bukan zona nyamuk. Tanpa perlengkapan yang proper dan pro, mereka pingsan. Mereka mutusin mending mundur aja. Mendadak suara dari semak-semak bikin semua orang kaget. Dengar itu, salah satu anggota party langsung pasang kuda-kuda siaga penuh. Teriak ke semuanya. Dia nyuruh, party siap-siap tempur lagi. Tapi dari semak-semak yang keluar cuma seekor kelinci karung dengan santainya. Merasa lega, mereka mikir, apa itu tadi cuma kelinci doang setelah dibikin jantungan. Ngetawain situasi itu, si bos nyuruh semuanya santai dan siap-siap buat cabut mundur. Tapi tiba-tiba dia kena hantaman sesuatu. Teriak kesakitan si penyihir noleh kaget berusaha nyerna apa yang baru aja terjadi. Makhluk raksasa muncul dari bayangan, bikin dia harus cepet-cepet nahan serangan. Bikin semua orang jantungan, segerombolan ork tiba-tiba muncul bawa kapak gede. Gak pakai lama, gerombolan ork langsung nyerbu. Nyuruh bawa yang luka, si penyihir teriak bakal ngulur waktu, biar mereka bisa kabur. Asli bikin deg-degan cuy, lihat, dia cuma diem. Si bos teriak manggil namanya, nyuruh dia lari dari sana. Sini kumpul bareng gue, kita bakal lihat aksi gila dari cowok ini. Dia mutusin buat tinggal, nyuruh bosnya kabur duluan. Bosnya nolak, tapi dia tetap ngotot mau bantu. Sambil nyerahin si cewek yang terluka, dia minta bosnya jagain cewek itu selama dia maju bertarung. Dia nyuruh mereka lari dan janji bakal nge-backup dari jauh. Bosnya akhirnya setuju mundur sambil ngingetin dia buat jangan sampai mati di sana. Sambil mantau dia, sadar banget gerakan para ork ini rapi abis. Tiba-tiba satu ork ngelempar tombak api dan sukses nabrak si penyihir sampai dia terpental jauh. Sambil teriak heboh, cewek penyihir itu ngingetin kalau ada ork yang lagi ngincar para pembawa barang. Nggak tinggal diem, dia langsung lari ngehadang monster itu. Pakai kekuatan sihirnya, dia bikin tembok api super gede buat nutup jalan si ork. Gara-gara apinya kegedean, cowok itu buru-buru nutupin wajahnya biar nggak kena asap tebal. Sadar ada bahaya ngintai dia, refleks teriak nyuruh semua orang merunduk detik itu juga. Si penyihir yang kaget langsung pasang kuda-kuda siaga gara-gara peringatan dadakan itu. Tiba-tiba aja ada satu ork muncul di belakangnya, bikin dia syok berat. Sekarang perhatikan baik-baik ya, kita pindah adegan ke alam dewa abadi yang damai banget. Penuh pulau melayang, tempat ini beneran mirip surga kayangan. Sambil lihat-lihat sekitar, cowok ini mikir kalau dia udah sebulan nyangkut di sana. Dia mulai ingat lagi gimana dia bisa dapat pengetahuan bumi lewat berbagi jiwa. Berkat ilmu itu, dia sadar kalau pencerahan batinnya udah naik ke level dewa. Tiba-tiba badannya mulai pudar dan dia akhirnya sukses mencapai wujud keabadian impiannya. Tapi sambil ngepalin tangan, dia nyesel dan sadar kalau dari awal dia harusnya tahu kebenarannya. Saking emosinya, dia teriak kencang kalau alam dewa ini cuma penjara isinya orang gila. Sambil ketawa, ngakak dewa lain bilang kalau semua orang di situ emang udah gila dari dulu. Pas ditantang, dia cuma nyuruh dewa pedang gila itu diam di tempat. Nontonin mereka pada gelut, dia nyesel banget udah buang-buang waktu bertahun-tahun cuma buat berakhir di sini. Ingat soal koneksi jiwa, mereka dia nyoba buat tetap mikir positif aja. Udah lumayan tenang, dia jadi penasaran gimana kabar si Taiju muda sekarang. Dia ngarap biarpun dibenci semua orang, Taiju tetap bisa bahagia sama kekuatannya. Biar bisa ngalahin para master, dia ngingetin kalau Taiju harus cepet tambah kuat. Yakin takdir bakal pertemuin mereka. Cowok ini mulai nyari-nyari sesuatu di dalam penjara dewa itu. Niatnya sih nyari ilmu baru buat diajarin ke Taiju nanti. Tiba-tiba ada orang rese yang nanya gimana rasanya kena jurus pedang terbang. Kesel abis, dia janji bakal ngabisin pendekar pedang sinting yang berani mancing emosinya. Balik lagi ke hutan, si penyihir bikin tembok api buat nahan para ork.
Tapi apesnya ada satu orc yang diam-diam berhasil muncul pas di belakangnya. Lu pasti tahu, selanjutnya Taiju berdecak kesal dan langsung bersiap ikut campur. Dia nembakin energi beracun ke tanah buat nyecoh perhatian mereka. Manfaatin momen itu, dia langsung ngasih pukulan super kilat ke leher si cewek penyihir. Lewat satu injakan kaki yang keras banget ke tanah, dia siap ngeluarin jurus baru. Dia ngumumin bakal pamer senjata rahasia area mematikan miliknya. Detik berikutnya, dia ngelempar beberapa koin yang muter dan nebas udara pakai kecepatan yang gila banget. Serangannya sukses, nabrak telak para orc dan numbangin mereka semua sekalian. Habis nerobek targetnya, koin-koin itu langsung terbang balik ke arahnya. Mendarat dengan mulus banget dia, mengutin lagi semua koin yang jatuh di tanah. Lihat, semuanya tepar. Dia puas banget bisa beresin musuh dalam sekali serang. Tapi habis itu, dia jadi panik sendiri, karena nggak sengaja bikin si cewek pingsan. Sambil ngejauh dari mayat-mayat itu, dia sadar harus buru-buru cabut biar nggak ngundang kecurigaan siapapun. Sebelum ada orang lain yang datang, dia mutusin buat cepet-cepet ngilang dari sana. Sambil senyum, dia mikir. Padahal sebulan lalu, dia cuma ampas yang nggak punya mana. Niat mau beresin sisa kekacauannya, dia ngeluarin kantong buat nyimpen koin-koin mautnya. Dia ngeluh kalau repot banget harus ngilangin jejak habis pakai senjata rahasia. Pas lagi masukin koinnya, dia baru sadar ada satu koin yang hilang. Sibuk nyari-nyari sekitar, dia bingung banget kemana jatuhnya koin terakhir itu. Nah, tiba-tiba dia lihat koinnya nyangkut di sebuah jaring nyamuk dekat situ. Pasang wajah serius, dia langsung siap-siap buat ngambil koinnya balik. Nembakin energi, ledakan dia hancurin jaringnya dan berhasil ngebebasin koin itu. Pas nangkep nyamuknya, dia ingat kalau serangga jenis ini harusnya nggak ada di sini. Dia jadi kepikiran, jangan-jangan ini nyamuk yang sama yang gigit si cewek tadi. Belum kelar mikir nyamuk, itu malah gigit tangannya dan masukin racun ke badannya. Pas kena gigit, dia ngerasain energi dalam tubuhnya mulai buyar seketika. Dia langsung ingat kalau racun ini mirip banget sama yang ada di dunia murim. Bedanya racun yang ini belum ada obatnya dan bahaya parah. Tapi berkat ilmu dari Dangan Ak, dia yakin bisa bikin penawarnya sendiri. Gak ada pilihan lain, dia mutusin buat makan serangga itu biar tahu efeknya. Ngedeketin nyamuk ke mulut, dia siap nelan buat menganalisis racun gila itu. Habis nekat nelan nyamuknya, dia mulai ngerasain efek racunnya nyebar di badan. Untungnya dia sadar kalau dia bisa bikin obat penawar pakai tanaman herbal lokal. Sambil nyusun rencana, dia bilang harus lakuin beberapa tes pas udah balik. Mendadak dia ngerasa aneh dan berhenti sejenak. Matanya melotot kaget, lihat seseorang muncul. Nah bro, sampai sini dulu. Lu pasti kepo banget kan sama kelanjutannya? Sini ngumpul, kita bakal lihat elit orc tiba-tiba muncul di depan si MJ. Ngadepin monster gila ini, dia sadar lawannya jauh di luar prediksi. Bawa kapak gede si orc sesumbar mau ngabisin dia. MJ kita langsung sadar, ini elit cuy, setara sama seorang Awaken. Dia kebingungan parah, kok bisa ada monster sebanyak ini nyasar ke sini? Sambil teriak nyuruh manusia mati, si orc elit langsung maju. Pakai satu gerakan cepat, dia ngayunin kapak raksasanya dengan brutal. Senjatanya ngehantem tanah keras banget sampai bikin kawah gede di tempat itu. Melihat serangan gila itu, dia sadar musuhnya beda level. Sambil genggam koinnya, dia nekat ngetes tekniknya buat lihat peluang menang. Dia lempar koin-koin itu sekuat tenaga. Serangannya kena telak, nembus beberapa bagian tubuh si monster. Tapi koinnya malah mental dong. Dari badan orc nggak ngasih damage sama sekali. Hantamannya bahkan nggak ninggalin lecet sedikit pun. Si orc aja nggak goyah. Fix dia sadar serangan terkuatnya ampas banget di sini. Jurus andalannya aja nggak mempan, apalagi jurus kacangan. Terus dia mikir, apa racun dari telapak tangannya bakal tembus kulit tebal itu? Mengaum penuh amarah, si orc elit siap-siap buat lanjutin serangannya. Kesal sama diri sendiri, dia mikir, ngapain juga cuma bengong. Bayangin, gurunya Dan Gunak pasti bakal jijik banget lihat dia ragu-ragu. Dia akhirnya sadar, udah terlalu songong setelah gampang ngalahin orc kroco sebelumnya. Pasang kuda-kuda dia tahu harus terus serang sampai musuhnya tumbang. Ini jalan ninja sebenarnya, dari demon racun absolut yang dia warisi.
Nah, tahan napas kalian, si orc angkat kapaknya buat serangan super mematikan. Bukannya mundur, dia malah maju dan berhasil nangkis serangan monster pakai tekniknya. Benturan dua serangan ini bikin ledakan dahsyat di seluruh hutan. Pas debunya hilang, kapak si orc tergeletak jatuh di tanah. Tertutup lemas di tanah, dia menatap orc yang masih berdiri tegak. Gara-gara serangannya nihil damage, dia sadar cuma ada satu jalan keluar. Dengan tatapan tajam, dia nekat nyerang lagi sampai musuhnya tepar. Pakai teknik baru, dia bikin banyak benang pemotong dari energi racun miliknya. Langsung aja badan orc itu kena tebasan bertubi-tubi dari segala arah. Dia syok berat, bingung sendiri. Lalu seorang pria heran, gimana dia bisa ngalahin elit segampang itu? Melihat cowok itu, MC sadar dia pasti bukan orang sembarangan. Pas orcnya hancur, pria itu manggil dia. Setelah keadaan aman, dia mendekat dan tanya apa dia pelakunya. Sumpah, kalian pasti mikir hal yang sama. Gimana orang tanpa tato bisa bantai sekelompok orc? Karena bingung mau ngomong apa, Teju cuma diam menatap pria itu. Lalu, cowok itu memperkenalkan dirinya sebagai Lee Jong-hak. Dia nuntut pengen tahu siapa Teju sebenarnya. Ngerasa auranya beda, MC milih buat bilang makasih udah diselamatin. Tiba-tiba ketua kuli angkut datang nanyain kabarnya. Si ketua bilang dia nanyain barang bawaan sih. Tapi Teju santai, bilang semua aman terkendali. Masih bingung, si ketua cuma melongo lihat pria asing muncul di tengah hutan gitu. Begitu ngenalin masternya, dia langsung nyuruh anak buahnya panggil tim pembersih saat itu juga. Ketua jelasin kalau Guri itu kota bebas yang dipegang komite. Terus dia bilang, Lee itu ketua Guild Nogadan dan seorang Master Awaken. Ketua lanjut jelasin kalau demi keamanan para kuli, angkut harus bayar iuran ke Guild. Nyuruh Teju bilang makasih ketua, minta maaf, dan Teju langsung kenalin dirinya ke sang master. Lee nanya, apa dia cuma kuli, curiga kalau dia yang bunuh para orc. Teju ngeles, bilang penyihir yang kalahin lalu pingsan. Tepat saat itu, anggota guild ngasih laporan kalau para survivor udah ketemu. Setuju buat pergi sang master, siap-siap cabut bareng rombongannya. Pas dia balik badan, semuanya ngikutin keluar hutan dalam diam. Sebelum benar-benar pergi, Lee balik badan dan ngasih peringatan keras biar Teju nggak bikin rusuh. Dia langsung ngancam bilang kalau sampai ada masalah, dia nggak bakal pulang dengan selamat. Setelah geng itu pergi, ketua ngingetin, jangan cari gara-gara. Teju balas ketus, bilang dia cuma kayak satpam korup. Ketua ngaku cuma patroli demi jaga nama baik doang. Menganggap master itu bencana, dia nyuruh mereka bawa barang dan langsung cabut dari sana. Teju lalu mikir, kalau aja nggak ada Lee, situasinya pasti bakal jauh lebih parah. Nanya ke diri sendiri, dia sadar udah kelewat sombong dan lupa tujuannya. Merasa malu, dia minta maaf dan janji semuanya bakal berubah. Dengan tatapan super tajam, dia janji bakal jadi lebih kuat apapun taruhannya. Cerita ini dimulai di kota bebas Guri, tempat yang bangunannya kokoh tapi masih setengah jadi. Bayangin aja hidup di kota bahaya tanpa rumah sakit ini. Percaya deh, kalian wajib banget ikutin kelanjutan kisah epik ini. Buat ngisi celah ini, apotek mulai menjamur di seluruh penjuru kota. Hasilnya, apoteker kota Guri punya wewenang buat bikin resep penting. Bisnis pun lancar jaya, karena orang lebih milih beli obat daripada ke rumah sakit abal-abal. Temenin gue yuk. Kita lihat aksi dia jualan penawar racun di sini. Sebulan penuh dia banting tulang ngumpulin bahan dan latihan bela diri tiap malam. Berkat kerja keras gilanya, dia akhirnya berhasil nembus bintang 3. Kalau deal ini sukses, tembus dia harap, urusan duit nggak bakal jadi beban lagi. Pas dia melangkah masuk ke apotek, lonceng pintu berbunyi nyambut kedatangannya. Masuk ke apotek bag, dia ngeliat ada beberapa pelanggan lain di dalam. Bukannya jawab sapaan kasir, dia malah santai nanyain bosnya ada atau enggak. Saking kagetnya, mbak kasir itu sampai cuma bisa bengong. Terus dia bilang kalau dia datang bukan buat beli, tapi mau jual sesuatu. Mbak kasir ketawa geli pas ada pelanggan yang keluar. Tiba-tiba seorang pria paruh baya muncul dari belakang, ngeliatin si cowok dengan tatapan penuh selidik. Nenalin diri sebagai Baek Hong Pyo, dia ngaku sebagai bosnya dan ngajak ngobrol. Taiju langsung to the point, bilang mau jual obat racikan tangannya sendiri. Si bos langsung hela napas ngeluh. Ada lagi Kang, jualan datang hari ini. Jelas-jelas nolak dia, nyuruh si cowok pergi cari kerjaan yang bener. Taiju malah ngeluarin botol kecil, ngasih tahu kalau itu penawar racun nyamuk.
Meski niatnya mau nolak mentah-mentah, si bos langsung kicep pas dengar kata penawar racun. Balik badan natap dia, si bos nanya, itu penawar apaan? Taeju santai ngejelasin kalau itu buat nahan racun nyamuk mutan garis 3. Bos apotek itu cuma bisa natap si cowok dalam diam. Curiga parah sama omongannya. Taeju naruh botolnya di meja, jelasin kalau obatnya diminum buat langkah pencegahan awal. Dia tambahin kalau efeknya bisa tahan sampai 10 jam penuh. Kelihatan makin emosi bos apotek itu mulai cemberut. Sambil ngegas, si bos bilang kalau mau nipu orang, minimal bikin cerita yang agak masuk akal dikit lah. Coba perhatiin baik-baik kelakuan MC kita nih. Tanpa panik, dia naruh 2 botol lagi di meja, nyuruh mereka tes sendiri dan telepon kalau minat. Ninggalin kartu, nama dia ngasih peringatan kalau waktunya cuma sampai tengah malam. Pas jalan keluar, dia ngancem bakal jual ke apotek lain kalau nggak ditelepon. Sepeninggalnya, seisi ruangan langsung hening tanpa suara sedetik pun. Si bos geleng-geleng heran nanya, apa bocah tadi udah benar-benar gila? Cowok berbaju zirah nambil botolnya dan nanya, apa beneran ini penawar racun? Pak Jinsu, sang ketua tim Red, nanya, apa si bos percaya omongan bocah tadi? Nggak tahu harus jawab apa, bos itu cuma bisa natap kosong cowok di depannya. Sambil megang botolnya, si bos bilang, agak susah ngebuktiin kalau ini asli. Sambil ngasihin botol itu, dia bilang, cuma tes langsung yang bisa ngasih jawaban pasti. Biarpun awalnya ragu, dia keinget rasa percaya diri si cowok dan mulai ngerasa sedikit penasaran. Pas kasirnya nyuruh lupain aja, si bos malah nyadar ada yang aneh. Tanpa ragu sama sekali, Pak Jinsu langsung nenggak habis isi botol itu. Habis minum semuanya, dia cuma berdiri diam, nungguin efek ramuan penawar itu bereaksi. Setelah ngerasainnya, dia nyeletuk kalau itu rasanya cuma kayak air putih biasa. Kaget dengar jawabannya si bos, langsung mastiin apa beneran cuma air doang. Bosnya nanya lagi, masa cowok yang sering banget minum obat kayak dia gak ngerasain efek apa-apa? Kalian pasti mikir, ramuannya gagal kan? Jinsu bilang, itu murni air biasa. Sambil buang botolnya ke tong sampah, dia ngatain bocah tadi cuma penipu murahan. Si bos ikutan mikir, jangan-jangan bocah tadi emang cuma tukang tipu harian. Bawa sekeranjang penuh obat, cowok itu nyuruh mbak kasir buat totalin semua belanjaannya. Bilang kalau dia mau pergi berburu kodok. Dia ngedumel gara-gara buang waktu ngeladenin si penipu. Sambil bayar bonnya, dia ngeluh harga obat pada naik lagi kayak biasa. Pamitan sama bos apotik, dia langsung cabut buat mulai perburuannya. Sambil ngeliatin tong sampah, si bos bergumam pelan. Gak mungkin banget barang tadi itu penawar racun asli. Layar langsung pindah ke hutan gelap, di mana 2 ledakan tiba-tiba meledak keras. Monster mirip serigala, maju nerjang si cowok berjirah. Tanpa basa-basi, dia langsung aktifin skill penguat perisai buat ngelindungin badannya. Teriak ketakutan. Dia kaget setengah mati, kenapa monster musang bergigi pisau bisa muncul. Diiringi teriakan perang, seorang prajurit cewek ngangkat pedangnya buat nebas monster itu. Cewek itu teriak kalau jalur belakang udah aman, nyuruh mereka mundur sekarang juga. Mendadak dia ngerasain efek racun nyamuk dan ngasih tahu kalau badannya mulai lumpuh. Sang ketua ngejawab kalau dia ngerti minta cewek itu bertahan dikit lagi. Terus dia nyadar ada yang aneh dan nahan serangannya tepat di tengah jalan. Kaget banget, dia mikir, jangan-jangan ada nyamuk mutan terbang di sekitarnya. Pas ada nyamuk nempel di wajahnya, dia panik, racunnya bakal numpuk di dalam badan. Melihat teman-temannya pada tumbang, dia sadar kalau dia sampai jatuh kelar, sudah nasib satu tim. Dia nyadar kekuatan perisainya makin melemah dan curiga kalau dia udah kena racun. Gimana menurut kalian nasib mereka nih? Pasti ingat lagi, monster musang tiba-tiba muncul saat berburu. Armor anti serangga hancur total dalam hitungan detik kena serangan monsternya. Sini, kumpul bareng gue, kita lihat momen dia dihajar monster. Habis itu, yang kena gigit buru-buru pengen kabur dari pertempuran. Monster musang malah muncul nutup jalan keluar mereka. Gak ada pilihan dong selain bertarung mati-matian. Pas temannya teriak ngasih peringatan, dia langsung noleh dan syok banget ngelihat pemandangan gila di depannya. Musang itu loncat sambil ngeluarin cakar, siap banget buat nyabik-nyabik si ketua tim. Perisainya hancur lebur, tapi untungnya dia berhasil nahan serangan monster itu di detik terakhir. Walau pertahanannya jebol, dia sukses nepi dari serangan mematikan itu. Dia kaget dong pas sadar tenaga dan mananya masih utuh, sama sekali nggak melemah.
Sambil pasang muka curiga, dia mulai mikir soal kejadian tadi. Terus dia baru inget sama penawar racun yang dia minum. Beneran manjur nggak ya? Sambil nyuruh dirinya sendiri buat fokus, dia langsung siap-siap buat lanjut hajar monster lagi. Sambil megang pedangnya erat-erat, dia fokus ngadepin musang itu. Sadar kalau penawarnya beneran asli, dia langsung maju nyerang pakai pedangnya. Dengan tatapan super yakin, dia paham kalau sekarang mereka akhirnya punya peluang menang. Pindah ke apotek malam udah turun di kota Guri. Tiba-tiba pintunya didobrak dan belnya bunyi heboh banget. Si pemilik bilang mereka udah tutup, tapi langsung ngenalin Tuan Pak yang masuk. Perhati nih kelakuannya. Sambil panik, dia nanya harga penawar racun tadi pagi dan mau borong semuanya. Sementara itu, pasar Guri masih rame banget meski udah malam. Di tukang daging ada pedagang yang nawarin daging musang seharga 5 juta won. Di toko lain, baju jirah monster dijual seharga 50 juta won. Sambil ngeliatin pasar, dia nyeletuk. Kalau ini pertama kalinya dia lihat tempat segede ini. Sambil senyum santai, dia lega banget udah ambil cuti hari ini. Buat meracik penawar itu, dia harus mencapai tingkat bintang 3. Tapi karena terlalu maksain diri, tubuhnya malah jadi kelebihan beban racun yang parah banget. Nah, buat urusan negosiasi, mereka berdua ketemuan di kedai kopi buat bahas detailnya. Si bos apotek setuju borong semuanya dan minta langsung tanda tangan kontrak saat itu juga. Sambil senyum, Taeju nanya, apa penawarnya beneran seampuh itu? Si bos bilang obat ini bakal jadi revolusi besar buat perburuan monster di Jirisan. Mengabaikan permintaan maafnya, dia langsung nanya, sisa stok yang masih ada berapa? Dia jawab kalau ada sekitar 60.000 botol siap jual. Sambil senyum, dia mastiin kalau produksi tambahan bisa dilakuin kapan aja. Sambil nyerahin kontraknya, si bos bilang kalau dia udah ngurusin semua dokumennya sampai beres. Ngelihat syaratnya, dia ngitung kesepakatan awal ini bakal hasilin 3 miliar won. Ditambah diskon, dia nyeletuk kalau pajak di kota bebas. Emang gila banget. Bikin penawaran baru, dia ngasih harga penawar racun itu jauh lebih murah lagi. Terus dia nanya, apa bos ini ngelola panti asuhan di kota? Dikenal sebagai bapaknya anak yatim, pemilik panti asuhan ini emang terkenal banget. Pakai keuntungan apotik, dia minta tempat buat produksi penawarnya. Pas lihat proposal itu, si bos bilang, ini beneran berkah besar buat dia. Kesepakatan selesai, mereka berdua akhirnya jabat tangan buat ngeresmiin kontrak gila ini. Habis tanda tangan, kita ikutin dia jalan-jalan ke pasar buat beli perlengkapan yuk. Pas lagi asik lihat-lihat toko, dia nemuin berbagai macam perlengkapan super keren yang lagi dipajang di etalase sana. Tiba-tiba aja ada penjaga toko yang nanya apa dia lagi butuh senjata baru. Noleh ke orang itu, dia nanya apa tawarannya beneran buat dia. Menjawab pertanyaan itu, si penjaga toko bangga bilang tokonya adalah yang terbaik di sini. Sambil senyum genit, penjaga toko itu bahkan ngasih diskon spesial cuma karena dia ganteng. Jadi malu sendiri, dia jawab kalau dia sama sekali nggak butuh senjata baru. Melihat reaksinya, penjaga toko itu malah narik tangannya dan maksa buat lihat-lihat. Kaget dong, dia langsung diseret sama penjaga toko yang narik dia masuk dengan paksa. Pas didorong masuk, dia heran. Dari mana orang ini dapat tenaga sekuat itu? Sambil mikir apa dia seorang perajin, dia ngelihat banyak banget perlengkapan di dalam. Penjaga toko itu terus nanya, gimana pendapatnya soal pedang yang dipajang di etalase? Kagum sama kualitasnya, dia nanya, apa semua ini dibikin sendiri? Pakai mata spesialnya, dia mulai ngecek kualitas semua perlengkapan di toko itu secara teliti. Dia baru sadar kualitasnya emang tinggi banget. Harusnya dia nggak nilai dari penampilan luar aja. Nunjukin sebuah gambar. Dia nanya, apa perajin itu bisa bikin 100 bilah kayak gitu? Ngeliat gambarnya, si perajin nanya, apa dia bakal pakai senjatanya sendiri? Pastiin kalau dia bakal pakainya, dia jelasin bahan yang dibutuhin itu harus baja mana. Habis denger semuanya, dia cuma nanya, apa si perajin sanggup bikin bilahnya? Perajin itu bilang bisa, tapi butuh waktu agak lama gara-gara bahan bakunya. Ngasih dia diskon, orang ganteng cewek itu bilang harganya cuma 250 juta. Meski ngerasa agak mahal, dia bilang bakal langsung bayar lunas saat itu juga. Kelar bayar, cewek itu bilang bakal kirim sampelnya kalau udah jadi nanti. Karena urusan pedang udah beres, sekarang dia harus nyari 1 set baju zirah. Mikirin gimana caranya biar keren kayak Dangan Ak. Dia kepikiran pakai jubah.
Tapi pas lihat orang-orang merhatiin seseorang, dia mutusin cari gaya yang lebih modern. Pas lagi nyari baju jirah modern, ada yang manggil dia. Nah loh, tebak sama-sama yuk siapa yang ngomong di belakangnya. Sini, kumpul bareng gue. Tiba-tiba ada mbak-mbak nawarin dia brosur zirah model baru. Pas ngambil brosur itu, dia mikir, kayaknya pakai mantel lebih asik daripada jubah. Adegan lalu pindah ke kota bebas Guri di wilayah Kekaisaran Samhan. Di jalanan yang lagi super sibuk, sebuah bus tingkat berhenti mulus. Dari dalam bus, seorang cewek muda nanya, apa benar itu kastilnya? Dua cewek itu ngeliatin benteng raksasa, nyinyirin betapa sombongnya tempat itu. Salah satu dari mereka ngejelasin kalau cuma orang super kaya dan berkuasa yang boleh tinggal di sana. Sang pewaris grup Baekdu, Jong Yun Hui, ngeluh soal elit lokal yang pilih kasih. Sekretarisnya lalu nanya, apa dia jauh-jauh ke sini beneran cuma demi sebuah mantel? Dia jawab, ini bukan mantel biasa, tapi terbuat dari bulu rubah Siberia. Selain langka banget, bulunya punya pertahanan dewa dan bisa adaptasi sama cuaca. Sekretarisnya nyeletuk kalau bahan selangka itu emang sepadan banget sama waktu liburan mereka. Sambil nginget kakeknya, dia bilang kakeknya ngasih kartu hitam buat dipakai belanja bebas. Pas ada pengumuman halte berikutnya, bus pun siap-siap merapat ke pasar. Begitu turun dari bus, kedua cewek itu langsung melangkah ke trotoar buat mulai foya-foya. Tanpa buang waktu lagi, dia bilang pengen langsung cabut ke butik buat ngecek mantonya. Taeju yang masih di jalanan ngeliatin brosur dari Mbak Sales tadi. Pas masuk toko, dia bilang ada orang di luar yang rekomendasiin tempat ini. Nah, coba kalian perhatiin. Sekretarisnya mikir apa cowok ini juga nincer mantelnya. Pemilik toko lalu nyambut dia ramah banget ke dalam butik. Si pemilik toko tiba-tiba ngenalin dia dan nanya apa dia kuli bernama Kim Taeju. Bingung parah, dia bilang gak kenal dan gak inget sama sekali. Cewek itu ngingetin soal serangan orc waktu itu dan bilang kalau dia penyihir di grupnya. Sambil senyum manis, dia seneng banget bisa ketemu karena dari kemarin nyariin dia terus. Mau buru-buru kabur, Taeju bilang, si penyihir pasti udah lewat masa sulit dan dia mendingan pamit. Soalnya dia udah ngasih semua pujian ke si penyihir biar bisa hidup tenang tanpa sorotan. Sebelum cewek itu nanya macem-macem, dia sadar jurus paling pintar sekarang ya kabur. Tapi cewek itu nahan tangannya, nyuruh berhenti dan nginterogasi soal serangan itu. Guild sempat nanyain dia soal orc itu. Dan dia cuma bisa ngeiyain ceritanya doang. Sambil narik tangannya, Taeju bilang, pasti ada salah paham gila soal ini semua. Cewek itu bales, gak ngerti kenapa dia ditolong, tapi jujur dia makasih banget. Terus ngucapin makasih, dia megang tangan Taeju, bikin cowok itu mati kutu. Dia ngaku emang berantem buat nyelamatin nyawa, tapi niat aslinya juga pengen ngetes jurus barunya. Sambil minta maaf, si penyihir ngerasa bikin penyelamatnya serba salah. Tiba-tiba sekretaris tadi nyela. Nanya, sampai kapan bosnya harus nunggu kayak gini? Minta maaf lagi si penyihir balik badan dan kaget ngeliat penjahitnya sujud di lantai. Penjahit itu nyebut namanya Nona Jeong Yun Hui sambil bersimpuh pasrah. Dengan nada nyesel, dia ngasih tahu kalau manto incaran si bos nggak bisa dijual. Lu sama gue pasti penasaran, emangnya ada apa sama mantel toko itu? Mulai emosi, sekretarisnya ngomel karena mereka udah selesai ngukur badan dan mau langsung bayar lunas. Si penyihir ngejelasin kalau mantel itu barang paling berharga yang dia punya. Yun Hui cuma diem elegan dan malah minta maaf atas keributan yang terjadi. Nyuruh sekretarisnya diem, dia bilang udah cukup dan langsung nutup perdebatan drama itu. Dengan santai, dia nyuruh cabut dan melangkah keluar dari toko. Sekretarisnya masih ngedumel, tapi dia bilang gak masalah karena ada urusan mendadak. Ngelihat klien VIP itu pergi, Taeju sadar dia udah bikin mbaknya serba salah. Cewek itu nyuruh santai aja dan nanya kenapa tokonya nolak jual mantel itu. Sambil senyum, dia nanya, apa orang-orang sering bilang Taeju itu rada lemot? Dia jawab, ini baru pertama kalinya denger ginian. Bikin si cewek kaget. Terus cewek itu ngebongkar rahasia kalau mantel itu sebenarnya hadiah spesial buat Taeju. Kaget parah denger itu. Dia mikir, apa maksud omongannya barusan? Berdiri di dekat mantonya cewek itu, bilang, dia cuma pengen bayar utang nyawa ke Taeju. Nolak mentah-mentah hadiahnya. Dia bilang, nyelamatin cewek itu bukan karena niat yang murni. Cewek itu bales niatnya nggak penting, yang penting dia diselamatin dan masih hidup.
Terus dia minta Teju nolongin orang lain biar nggak mati kayak partnernya dulu. Mikirin ucapan makasih cewek itu, dia sadar belum pernah ngerasain hal kayak gini. Udah kebiasa dihina dan dicaci maki, dia ngerasa aneh banget disyukurin gitu. Walau ini situasi baru, dia sadar rasanya ternyata nggak buruk-buruk amat kok. Paham sama sudut pandang si cewek, dia akhirnya setuju buat nerima hadiahnya dengan ikhlas. Seneng denger jawabannya, dia manggil Teju buat ngukur badan demi mantol itu. Adegan berubah, seorang cowok terbang melintasi alam abadi dengan muka bosan maksimal. Sambil rebahan, dia ngeluh soal betapa gabutnya dia di tempat itu. Terus-terusan ngeluh, sang dewa pedang bilang, bener-bener nggak ada kerjaan yang bisa dilakuin. Dia lanjut misuh-misuh kalau semua orang di sana itu tua dan bajunya sama semua. Tiba-tiba dia nyadar ada satu cowok yang beda banget dari yang lain. Ngelihat cowok dari kelantang itu, dia nyeletuk kalau orang itu pasti dari dunia laut. Dia ingat banget cowok itu mulai ngomongin dunia lain dan tiba-tiba ganti gaya. Jadi gimana? Menurut kalian, cowok itu mendadak gila atau emang udah aneh dari sananya? Sini ngumpul, kita lanjut lagi. Karena kabut parah, dia mutusin buat minta tolong cowok itu ngubah penampilannya juga. Sambil senyum, dia setuju sama itunya sendiri dan siap-siap cabut. Udah mantep dia bilang, bakal nyamperin cowok itu sekarang juga buat ngobrol. Sambil bawa buah langka, dia yakin bakal diajarin kalau ngasih itu sebagai hadiah. Cerita sekarang bawa kita ke panti asuhan baik di kota Gure. Turun lewat tangga, ada sosok misterius yang jalan ke ruang bawah tanah gedung itu. Di ujung lorong, dia masuk ke ruang produksi darurat. Sambil ngecek kualitas airnya, cowok ini kelihatannya lagi ngeracik sesuatu yang baru nih. Lihat hasilnya, dia bilang produknya mantap dan udah siap. Terus dia langsung masukin pil ke mulutnya, letes obat baru racikannya sendiri. Lewat telepon, dia ngabarin Tuan Bek kalau produksi ramuannya udah kelar. Pemiliknya ngeluh stok mereka udah mau habis dan nanyain soal pengirimannya gimana. Di apotik, pemiliknya bilang semenjak penawarnya nyebar, situasinya bener-bener jadi kacau balau banget. Stoknya ludes cepet banget, tim-tim besar ngeborong semua yang ada. Sambil senyum, Teju nyuruh dia ngumumin kalau pasokan mereka bakal terus aman. Si bos setuju, tapi dia ngingetin kalau barang KW bisa muncul kapan aja. Sambil buka botolnya dia bilang, itu mah bukan masalah. Dia tahu bisa bikin obat lain, dan mustahil ada yang bisa ngejiplak tanpa kemampuannya. Terus si pemilik minta dia buat bawa mesin pengemas secepat yang dia bisa. Ngeluh soal kerjaan, dia bilang, udah seminggu penuh nggak bisa balik ke kamarnya sendiri. Pas banget dua bocah muncul dan bilang ada hantu di tempat itu. Ketakutan si cewek mikir, apa itu hantu beneran? Nah, perhatiin baik-baik ya. Tiba-tiba pintu berangkasnya kebuka sendiri di depan mereka. Pas pintunya kebuka, asap hitam pekat langsung keluar dari dalam berangkas. Dari kegelapan sosok misterius muncul bikin dua bocah panti asuhan itu kaget setengah mati. Sambil senyum serem, dia cuma nyapa dua tamu tak diundang itu. Ketakutan anak-anak itu teriak histeris dan langsung lari kocar-kacir. Teriak kalau dia hantu, bau anak-anak itu kabur ninggalin dia. Habis nyelesain kerjaannya, dia ngomel-ngomel sendiri gara-gara dibilang hantu bau. Nendus badannya sendiri, dia jadi mikir, apa sekarang badannya emang sebau itu? Gara-gara satu porter hilang, dia panik bakal telat rapat. Tiba-tiba ada cewek yang manggil namanya, nanya apa dia yang namanya Kim Tae-ju. Dia langsung nengok dan ngeliat cewek pakai sepatu hak tinggi lagi jalan nyamperin dia. Cewek itu nyebut soal bocah yang ketakutan dan bilang ayahnya udah cerita soal bisnis mereka. Habis nyiain, dia balik nanya siapa cewek di depannya ini. Dia kenalin diri sebagai Baek Soyeon dan bilang kalau dia emang gede di panti asuhan itu. Dia jelasin datang buat ngecek ruang bawah tanah gara-gara rumor hantu. Terus dia ngasih kotak, bilang kalau dia emang mau nganterin itu buat dia. Lihat kotaknya, dia sadar itu prototipe pedang barunya. Sambil malu-malu, cewek itu minta dia buat terus jaga hubungan baik sama ayahnya. Nyuruh anak-anak mandi, dia langsung pamit dan jalan naik ke lantai atas. Sebelum mandi, dia mutusin buat ngecek prototipe pedangnya duluan. Pas buka kotaknya, dia nemuin beberapa pedang dan selembar surat di dalam. Surat dari penjualnya minta dia buat ngetes pedangnya dan ngasih tahu apa yang harus diperbaiki. Pasang muka jijik dia ngeremes surat itu. Kesel banget sama sikap si penjual. Saking emosinya, dia nyobek-nyobek suratnya dan langsung dibuang gitu aja. Ngambil salah satu pedangnya, dia mutusin buat nyuekin aja pesan dari penjual itu. Nganalisa pedangnya,
dia nyadar produknya kelihatan asli dan dibikin super rapi. Pas ngetes beratnya, genggaman, dan keseimbangannya kerasa pas banget. Karena pedangnya udah siap, dia jadi makin gak sabar nungguin mantolnya kelar. Kepikiran tawaran si penyihir, dia mutusin harus lunasin utangnya sekarang. Karena waktunya mepet, dia buru-buru mau cabut tapi mutusin buat mandi dulu bentar. Ganti scene nih, dan kalian pasti tahu apa artinya. Cerita bawa kita ke zona monster Jirisan. Di area terbuka, sekelompok hunter lagi siap-siap buat kerja. Sampai di lokasi, Tia nyamperin bosnya buat mulai kerjaan hari ini. Lihat dia dateng, bosnya langsung nyapa sambil ngelambai antusias banget. Sambil minta maaf, dia nanya apa bosnya nunggu kelamaan. Tiba-tiba dia dipanggil sama orang yang natap dia dengan sinis dan nyeremin. Sambil pegang pedang, cowok itu bilang, "Porter telat, harusnya minta maaf." Jong Won-jun, anggota raid, nyindir. Apa mereka lagi ada di klub sosial? Tetap santai, dia bilang nggak telat dan nggak perlu minta maaf. Kesel Jong ngancem, dia bilang kayaknya dia perlu diajarin gimana caranya minta maaf. Bingung apa masalahnya? Dia sekarang paham kenapa posisi Porter ini bisa kosong. Bosnya nyuruh dia sabar aja, ngingetin penalti kontraknya gede banget. Udah kebiasa dia, akhirnya minta maaf biar nggak makin ribut sama orang itu. Nyuruh dia minggir, orang lain ngingetin kalau mereka cuma buang-buang waktu di situ. Habis rombongan jalan, bosnya nanya, apa dia nggak apa-apa, terus minta maaf. Kaget dia, nanya, apa mereka beneran mau raid cuma pakai 7 orang? Dia terus ngedeket dan bilang jumlah orangnya terlalu dikit. Nolak ikut raid, dia ngingetin kalau grup mereka benar-benar kekecilan buat misi ini. Kesel, cowok itu nyindir, mayat hidup kok banyak bacot. Dengan tatapan mematikan, dia ngulang kata-kata itu, mayat hidup. Seru banget kan? Pastiin kalian nungguin kelanjutannya ya. Sini ngumpul cuy, cowok ini bawa pedang, mau langsung habisin musuhnya. Ketua raid mendadak muncul dan nyuruh mereka berhenti berantem detik itu juga. Sambil senyum ngeledek, dia bilang, kuli dari guri, pasti hidupnya enak. Malah ketawa, mereka bodoh amat sama peringatan itu dan lanjutin rencana licik mereka. Cek mikir, ini orang pada kenapa sih? Dan sadar mereka udah kelewatan. Diam-diam, dia nyuruh semuanya minum penawar dan cabut dari situ. Lihat sikon yang makin panas, si bos minta maaf udah libatin dia. Bos jelasin mereka nggak butuh banyak orang lagi berkat obat itu. Sambil nyuruh santai aja, bos ngasih 1 botol penawar racun ke MJ. Sambil tersenyum tipis, dia sadar kekuatan barunya beneran bawa perubahan yang lumayan gede. Ingat pesan si penyihir, dia lihat peluang emas buat nolongin orang. Makin dikit yang luka, dan kekuatannya bisa nyelamatin banyak nyawa, sesuai janjinya. Sempat mikir, dia ini kenapa MC sadar kalau dia udah mulai hilang kendali emosi. Alasannya udah jelas, ini pasti efek insting dari sang iblis racun mutlak. Instingnya nolak keras buat diremehin dan pengen terus hidup gimana pun caranya. Sejak bagi jiwa jantung racun itu pelan-pelan nyatu sama tubuh aslinya, ya ini bukan hal buruk sih, dia tahu dulu dia itu terlalu lembek. Bos lalu minta dia terus nempel bareng selama raid berlangsung. Wajahnya serius banget si bos peringatin kalau bahaya di depan itu nggak main-main. Nah, perhatiin baik-baik cuy, disinilah semuanya makin gila. Kita ditarik masuk ke kilas balik dunia Myorum saat klan Jigol hancur lebur dibakar api. Melayang santai di atas kehancuran, ada sosok misterius yang asik nontonin dari atas. Di tengah puing-puing, satu pria bangkit dengan luka parah di mana-mana. Pemimpin klan Jigolchon teriak histeris nanya apa yang dilakuin Dang Gun-ak. Sambil nyengir santai dia nanya, apa harus panggil dia si iblis petir? Dia bongkar rahasia kalau klan Jigol diam-diam sekutu sama aliran sesat. Dikepung ribuan pedang, Jigol ngamuk bilang ini jebakan karena sekte itu selalu ngaku paling suci. Sosok misterius itu nunjukin sesuatu. Pas lihat barangnya si pemimpin klan langsung kaget parah sampai nggak bisa ngomong. Si iblis racun bilang seenggaknya dia harus nyapa anak kandungnya sendiri dong. Dia jelasin, habis nangkep anaknya bunuh orang tak bersalah, dia langsung bawa ke sini. Masih berani bilang ini jebakan. Dia beneran iblis sejati. Terus dia bilang paling benci sama orang yang jadiin si lemah sebagai tameng. Makin panik Jigol sujud minta ampun dan janji bakal bocorin semua soal iblis surgawi. Bodoh amat sama tangisannya. Dia bilang, udah banyak pejuang mati gara-gara klan ini. Cuma ngipas tangan, dia nyuruh pria itu musnah dari muka bumi.
Terus dia janji bakal kirim si iblis surgawi nyusul ke sana. Dikepung pedang Cigol langsung dikirim ke neraka tanpa sisa. Balik ke hutan, salah satu hunter pamer betapa gampangnya perburuan ini. Sambil megang kristal energi, dia ngeletek Teju yang ketakutan. Si bos coba belain, tapi Teju paham banget kenapa mereka pada belagu gitu. Sempat mikir mau habisin mereka. Dia tahu toh mereka bakal mati juga. Tapi dia nggak sudi bikin mereka jadi korban pertama pedang barunya. Untung ada penawar racun. Itu kelompok kecil ini sukses bantai sekawanan monster Nartin. Kalian mikir ini kelar kan? Wah, salah besar cuy. Wajahnya serius pas dengar suara aneh dari arah semak belukar. Ngasih peringatan kalau bahaya segera datang. Dia nyuruh ketua buat terus nempel di dekatnya. Bosnya bingung parah, tapi MC bilang ini cuma penyergapan biasa. Monster dari Jirisan yang terkenal super ganas tiba-tiba muncul dari balik bayangan menakutkan. Kaget setengah mati, bos itu gagap pas lihat makhluk merah itu mulai mendekat. Panik brutal satu hunter teriak kalau itu serigala bulu merah. Sambil minta waktu sebentar, MC nyuruh mereka tenang dan jamin semuanya bakal aman-aman aja. Dia paham betul, monster ini minimal butuh hunter peringkat reguler. Masalah gedenya, serigala itu langsung nabrak dan serang anggota kelompok. Mereka selalu gerak berpasangan, dan serigala kedua muncul juga dari dalam hutan gelap. Dalam keadaan kepepet, sang adik nekat melindungin kakaknya dari serangan fatal serigala itu. Serigala itu gampang banget ngehindar dari tebasan pedang. Kaget parah si hunter, bingung harus ngapain dan nunggu perintah sang pemimpin raid. Satu anggota malah kabur, ninggalin temannya gitu aja. Menghadapi dua serigala sekaligus, satu orang teriak kalau mereka sekarang beneran mampus total. Nyuruh mereka ngelakuin trik biasa. Dia bilang, jadiin aja para kuli sebagai umpan hidup. Bos nanya, apa dia bisa bantu? Soalnya mereka udah nggak bisa ngandelin siapa-siapa lagi. Pasang tampang garang MC, cabut pedang barunya dan bersiap tempur. Pakai jurus andalannya, dia ngelepasin serangan kilat ke serigala itu. Tebasannya kena telak banget ke monsternya sampai bikin ledakan super gede. Pedangnya nembus badan serigala itu dan malah kena hunter di belakangnya. Serangannya hancurin kepala serigala, nembus keras dan bikin monsternya ambruk. Gara-gara benturan itu, jeritan kesakitan langsung menggema kencang ke seluruh pelosok hutan. Gimana cuy? Asli, gokil kan? Ketua sampai melongo, bingung lihat kejadian barusan. Sini ngumpul, kita lihat gimana MC kita ngamuk. Satu serigala udah tumbang, dan dia langsung ngegas soal kelakuan egois para hunter ini. Asli, dia paling benci sama orang yang numbalin pihak lemah cuma buat nyelamatin diri sendiri. Dengar suara berisik itu, si hunter langsung ngeluh kupingnya sakit dan mulai ketakutan setengah mati. Pas nengok ke samping, dia kaget parah lihat pemandangan di depannya. Melongo abis, dia bingung kapan serigala itu mati dihajar. Ketuanya nanya, gimana caranya dia bisa numbangin monster itu cuma pakai satu pukulan. Sementara serigala kedua yang masih hidup, natap dia penuh dendam dan siap nerjang. Sambil jalan santai, dia cuma nyuruh serigala itu buat diem dan jangan gerak. Lewat tatapan maut, dia ngancam kalau monster itu gerak, auto mati. Dia lalu balik badan dan nanya, apa mereka selalu ngelakuin hal kotor kayak gini? Nanya sinis, dia mastikan apa mereka selalu numbalin orang lemah ke monster. Si cowok malah nyolot, teriak kalau orang lemah emang pantas mati demi para awaken. Pakai tatapan dingin, dia bilang, tebakannya emang bener. Habis itu, dia mutusin buat bikin mereka ngerasain penderitaan yang sama langsung. Terus dia ngelempar pisau ke arah tebing, mancing serigala itu buat nyamperin rombongan. Sambil melotot benci, dia nyuruh mereka berjuang sendiri buat hidup. Para hunter auto panik parah, nggak paham sama situasi gila ini. Santai duduk di atas batu. Dia ngingetin kalau dia udah beresin satu dari dua serigala itu. Sambil nahan luka, ketuanya protes, dia nggak bisa sembarangan nyerang awaken terus kabur gitu aja. Sambil ngemis nyawa, dia minta Teju bantuin ngebunuh monsternya. Pakai gerakan super kilat, dia langsung lempar pisau ke arah ketua rombongan itu. Serangan itu ngiris kuping si ketua yang langsung teriak kesakitan plus kaget parah. Ngebales omongannya MC, bilang dia kan cuma kuli angkut. Merekalah yang petarungnya. Terus dia nanya, kemana hilangnya semua nyali mereka pas lagi ngebantai monster burung tadi? Perhatiin baik-baik bagian ini. Pas serigalanya makin dekat, dia nyuruh mereka berantem buat bertahan hidup.
Lewat tatapan merendahkan, dia negasin kalau mereka lah yang bakal mati-matian bertarung. Waktu serigalanya makin mendekat, gerombolan hunter ini malah cuma plonga-plongo kebingungan parah. Nahan sakit, cowok itu nanya, apa dia pikir mereka bakal nurut? Kita balas nggak tahu. Tapi kayaknya si serigala punya pendapat lain tuh. Teriak nyuruh anggotanya buat nyebar, si hunter nyoba ngatur formasi pertahanan lawan monster itu. Tapi serigalanya keburu loncat dan mendadak ngasih hantaman telak ke wajahnya. Saking kerasnya benturan itu, dia sampai terbang dan nyungsep ke tanah hutan. Teriak kesakitan, si ketua sumpah bakal ngebunuh si kuli angkut gara-gara masalah ini. Pas banget serigalanya nerjang dan nyerang dari belakang, langsung gigit kepalanya. Waktu satu cewek teriak histeris, serigala itu gerak buat nyerang sisa anggota kelompoknya. Cewek itu auto kaku, ketakutan, cuma bisa melototin monster yang lari ke arahnya. Lihat kepanikan di matanya, serigala itu siap nerjang tanpa ampun. Lewat gerakan kilat, monsternya langsung gigit brutal lengan si cewek. Asli, ngeri banget. Habis digigit, tubuhnya yang udah lemes langsung dilempar ke tanah. Sambil mantau area sekitar, serigala itu melototin sisa rombongan pakai mata merah menyala. Berdiri ngadepin rombongan serigala buas ini, siap ngebantai sisa orang yang masih hidup. Penuh putus asa, ketuanya teriak ngingetin monsternya datang. Masih duduk santai di batu MC, nyeletuk. Bakal biarin mereka hidup, kalau tadi mereka milih kabur aja. Ngejek monsternya, dia bilang, serigala itu jadi belagu habis ngalahin sampah. Sadar nggak ada jalan lain, dia langsung siap-siap buat adu mekanik. Kalian pasti nungguin ini. Loncat dari batu, dia mutusin serigalanya bakal mati di sini. Dia lalu ngehantam kepala serigala itu pakai ledakan energi racun mematikan. Jurus tapak racun andalannya dikeluarin buat ngasih serangan super telak ke monster itu. Ledakan energinya pecah di dalam hutan bikin gelombang kejut yang gila. Si ketua sampai bingung gimana dia bisa sekuat itu padahal nggak punya tato. Dia mendadak ingat mayat orc tadi dan mulai mikir, jangan-jangan cowok inilah pelakunya. Lihat kekuatan seepik itu, si ketua deg-degan mikirin nasibnya. Belum sempat ngomong apa-apa, ketuanya langsung sujud berlutut dan nangis ngemis nyawanya diampunin. Nggak peduli, MC malah nanya, ngapain juga dia bunuh ketuanya dan nyuruh berdiri. Masih ketakutan parah, ketuanya mastiin apa beneran dia nggak bakal ngapa-ngapain. Nyuruh ketuanya buat bangun. Dia nanya, apa ada luka di tubuhnya? Ketuanya jawab, dia baik-baik aja dan rela ngelakuin apapun. Sambil senyum, nyeremin dia, nancam ketuanya buat tutup mulut dan nggak cerita ke siapapun. Panik abis, ketuanya janji dia nggak lihat apa-apa dan bakal bungkam. Sambil ngucapin makasih atas bantuannya, dia nanya apa mereka bisa turun gunung sekarang. Di atas tanah, hutan mayat para hunter dibiarin gitu aja. Ngeliatin jasad itu, dia bilang, monster hutan yang bakal beresin semuanya. Persis kayak insiden seorak. Sebagai iblis racun, dia pegang prinsip kalau orang yang nindas kaum lemah tuh wajib mati. Pindah sini, ceritanya bawa kita ke markas pusat farmasi WJ. Di luar ruang rapat, suasananya kerasa tegang banget, kayak mau meledak. Sambil gebrak meja keras, ada satu bapak-bapak yang ngamuk, nanya kenapa penjualan mereka anjlok setengahnya. Ngeliatin koran, dia nyalahin Kim Tae-ju sama Apotek Baek atas kerugian gede ini. Di rapat itu, cowok lain ikutan ngeluh. Harusnya mereka singkirin Tae-ju dari awal. Pemilik apotek Sejipyong langsung nyeletuk kalau mereka tuh megang 20% pasar farmasi. Bos apotek Guri Nuri ngomel soal komite yang terus melindungin panti asuhan. Terus ada yang nyaut nanya, ngapain dia cuma bisa marah-marah bukannya ngasih solusi? Gimana menurut kalian? CEO farmasi YJ Jo Hun Sok akhirnya nyuruh pada tenang. Soalnya mereka ribut mulu. Sini ngumpul bareng gue, kita lihat kelakuan CEO licik ini. Dia senyum dan bilang semua gagal bikin tiruan penawar racun itu. Salah satu anak buahnya nyaut kalau bikin tiruan tuh cuma masalah waktu aja. Tapi cowok lain malah kesel. Masalahnya tuh sekarang mereka bisa bangkrut total, bos. Si CEO santai bilang mereka bakal pakai cara kotor biasa. Cowok lain langsung senyum licik, emang itu yang dia tunggu dari tadi. Sambil nekan tombol bosnya, nyuruh mereka lihat hasil investigasi ini. Layar nunjukin pembuat penawarnya itu Kim Tae-ju umur 29. Mereka kaget, mikir dia anak jenderal. CEO bilang itu mah info biasa.
Taeju ini ternyata ampas mana yang ditendang dari rumah dan juga militer. Cowok itu langsung paham dan nebak kalau Taeju udah putus hubungan sama keluarganya. CEO ngaku pengen deketin dia duluan buat monopoli penjualannya. Kalau Taeju nolak, ya mereka bakal main kasar seperti biasa. Nah, pindah adegan nih, cerita bahwa kita ke markas tentara di Jirisan. Di luar ada yang ketok pintu, komandan minta masuk. Sambil hormat, petugas itu langsung ditanya soal hasil investigasinya. Dia langsung taruh laporan lengkap investigasi itu tepat di atas meja komandannya. Pas baca, dia baru tahu Taeju itu anak jenderal yang dibuang. Dia ingat pernah ditolak pas mau beli. Coba perhatiin bagian ini. Dengan penawar itu, dia yakin bisa bantai monster sebelum gelombang datang. Dia nyuruh hubungin Paju buat atur pertemuan sama Jenderal Kim. Latar pindah ke fasilitas militer Paju. Di dalam cowok itu, konfirmasi perintah tuannya. Terus tangannya gerak buat angkat telepon yang bunyi. Dia nyindir tajam bilang, sampah aja tahu cara bertingkah. Pas masuk, cewek itu ngomong betapa lemahnya Taeju. Terus dia nekat ngumumin bakal langsung pergi ke kurie dan udah pesen tiket. Tapi pria di kursi itu cuma nyuruh dia pergi. Cewek itu nanya dan dia ngulangin. Sambil senyum sinis dia bilang, kartu keluarga cuma kertas, mereka harus bantu. Dia teriak minta pria itu sadar. Di debat gitu, cowok itu cuma bisa ngepalin, tangannya kuat banget. Si cewek nuntut dia kasih penawar. Dia ngoceh terus soal masa sulit mereka dan juga masa depan anak. Dengan tangan terlipat, dia nyuruh cewek itu minta sendiri ke Taeju. Dia perjelas lagi kalau dia beneran ogah ikutan. Si cewek buang muka dan berdecak kesel banget. Terus dia balik badan bilang, terserah mau ngapain aja. Dia langsung keluar dan banting pintu keras. Sendirian di kantor, bapak itu cuma bisa ngepalin tangannya erat. Dia nyender santai, nyenget dulunya ngira cowok itu udah mati. Senyum lega, lihat dia berguna sekarang. Lu pada pasti nungguin ini kan? Adegan pindah ke pasar Goryeo sampai di depan Flame Boutique. Di dalam banyak banget jas elegan yang dipajang. Dia nyoba mantel dan ceweknya bilang itu pas banget. Sambil senyum, dia puji kalau baju itu kelihatan sempurna banget dipakai. Dia bilang, makasih mantel dari kulit monster emang beda level. Dia puji keringanan dan pertahanan tingginya. Nunjuk detailnya, dia bilang ruang ekstranya pas sesuai pesanan. Cewek itu nebak, dia petarung bawa senjata. Waktu ditanya harga, cewek itu bilang gratis aja. Itu sebagai bayaran karena udah nyelamatin nyawanya. Taeju khawatir banget, soalnya barang itu kan aslinya udah dipesen orang lain. Cewek itu yakin gak masalah, dia udah kirim barang lain ke pembeli aslinya. Dengan tangan terlipat di dada cowok itu, cuma diem sambil terus ngamatin situasinya. Sambil nunjuk rat, dia borong semua barang yang ada di bagian situ. Pegang HP, dia bilang mau bagiin itu sebagai kado buat anak panti asuhan. Ceweknya setuju dan minta tunggu sebentar. Pas cewek itu pergi, dia mikir dalam hati kalau mbaknya beneran orang baik. Tepat saat itu, bel pintu toko bunyi. Tiba-tiba masuk cowok yang nyariin si Taeju. Langkah mantapnya menuju jagoan, kita yang cuma ngelihatin doang. Sambil senyum, dia kenalin diri sebagai CEO Farmasi. Taeju cuma mandangin kartu nama itu nggak niat buat ngambil sama sekali. Sambil ketawa, cowok itu bilang, kedatangannya pasti bikin kaget. Taeju pengen tahu alasannya, dia nanya apa maunya dan tahu dari mana. Langsung ke intinya aja, dia ngaku asosiasinya udah tahu semua rahasia ini. Dia juga minta penawar itu. Gimana nih? Lu pada penasaran kelanjutannya nggak? Sini ngumpul coy, siap-siap nonton aksi MC kita. Sambil nyengir, Taeju nanya, ini tawaran atau ancaman? Si pria bilang ini kebaikan hati, tapi langsung ditolak mentah-mentah. Nolak keras, dia bilang, nggak bakal ngilangin kepercayaan orang-orang ke dia. CEO itu lalu nawarin 5 miliar buat formulanya, tapi Taeju cuma ketawa neremehin angka segitu. Sambil lertakin gigi, dia tetap kekeh sama keputusannya buat gak ngejual formula itu. Apapun yang terjadi. Balik badan pria itu ngancem kalau bakalan susah buat Taeju bertahan hidup di Goryeo. Taeju nyuruh dia santai aja dan persilahkan cari pintu keluar sendiri. Pas udah di luar, si pria nelpon ngomong kalau anak muda itu bakal nyesel parah. Pasang muka serius, dia langsung nyuruh anak buahnya mulai beraksi. Persis kayak rutinitas kotor mereka biasanya. Adegan pindah ke lokasi proyek di Goryeo yang udah penuh sama tumpukan hadiah.
Kantong-kantong belanjaan ditaruh berjejer di atas tanah. Bawa barang sebanyak itu, dia nyapa si kakek. Kakek itu nyambut dan nanya, bawaan apaan tuh? Ngejelasin pengen balas budi. Dia cerita kalau abis ngeborong baju buat anak-anak panti. Gara-gara kebaikannya, air mata kakek itu langsung netes coy. Terharu banget dia bilang, Teju tuh berkat dari langit. Dan janji bakal kerja lebih keras lagi. Sambil senyum tulus, anak muda kita ini jawab kalau dia seneng kakeknya suka. Dia berterima kasih buat semua bantuannya, lalu bilang siap nerima tawarannya. Si kakek nanya, apa dia akhirnya udah mantep mutusin soal urusan tersebut? Teju ngangguk mantep ngejelasin kalau CEO farmasi YJ baru aja nemuin dia buat nawarin sesuatu. Khawatir dengar itu, si bapak nanya, apa orang itu macem-macem? Teju santai, bilang, enggak, cuma ancaman kecil yang bikin dia ingat masa lalu. Gara-gara itu, dia akhirnya mutusin buat bangun perusahaannya sendiri dan minta kakek itu terus bantuin dia. Dia nitipin urusan proyek ke kakek itu karena dia bakal pergi. Terakhir, dia bilang mau fokus ngembangin obat sampai perusahaannya beneran siap tempur. Sekarang perhatiin baik-baik coy. Inilah ilmu roh racun bela diri super mematikan. Dibuat dari gabungan banyak ilmu, jurus ini punya 10 tingkatan bintang. Levelnya dibagi-bagi mulai dari yang paling cupu sampai kelas puncak tingkat dewa. Pas udah nyentuh bintang 10, pengguna wajib ngebangkitin roh buat bisa pakai teknik rahasia terkuatnya. Pakai ilmu inilah Master Danggunak berhasil numpas iblis surgawi. Layar pindah ke hutan nunjukin zona monster ngeri di wilayah Kirisan. Tiba-tiba, boom! Sebuah serangan dahsyat ngehajar tanah dengan kekuatan gila-gilaan. Dia langsung lompat di udara ngelewatin monster raksasa yang ganas abis. Fokus penuh dia ancang-ancang ngasih pukulan pertama ke monster itu. Pegang senjatanya erat-erat, dia ngincer titik lemah targetnya. Sekilat cahaya, dia nebas dada monster itu pakai serangan akurat. Saking kerasnya benturan itu, monsternya sampai kepental ke belakang dan nggak sempet ngeles coy. Habis kena hajar monster raksasa itu, ambruk ke tengah, kalah telak di tangannya. Dia ngebatin kalau monster itu gedenya udah seukuran harimau. Terus dia nyadar, kulit monsternya ternyata terlalu keras buat ditembus pakai senjatanya. Ngecek kekuatannya, dia bilang ilmu racunnya masih level 3. Pas nemu kantong racun gede, dia anggap latihan ini cuma sekedar pemanasan doang. Udah paham teorinya, dia cuma butuh nyerap racun baru biar level kekuatannya naik drastis. Badannya sempat mentok, tapi sekarang udah stabil dan siap naik level. Sambil musap muka, dia mutusin buat nyerap racun dari rusa hasil buruannya. Sambil teriak, dia lari ngambil senjatanya lagi. Ingat, kalau harganya mahal banget. Dari sembunyi dia ngintip. Targetnya monster yang katanya jinat dan gak agresif. Punya 2 punuk monster itu mirip unta. Ngegas kecepatan penuh dia lari nerjang target barunya. Kalian pasti gak nyangka lihat ini. Pas mati punuk, monsternya meledak ngeluarin awan spora mematikan. Langsung nyebar luas penuhi area situ. Pas spora itu nyebar, MC kita malah diam santuy di tengah kepulan awan beracun. Nah, analisa racunnya, dia nyeletuk kalau filter masker gas aja bakal meleleh kena ini. Nyentuh satu sporanya. Dia ngeklaim ini racun paling ganas yang pernah dia temuin. Duduk di tanah, dia mulai proses nyerap semua racun di sekitarnya. Konsentrasi penuh, dia narik semua energi beracun dari lingkungan sekitar masuk ke badannya. Pasang muka serius, dia ngarahin semua kekuatan yang terkumpul itu langsung ke sistem tubuhnya. Energi beracunnya ngumpul jadi bola kecil di tangan. Lalu dia tarik semua energi itu langsung ke dalam tubuhnya. Pakai ilmu roh racun, dia ubah toksin jadi energi dalam. Hasilnya, kekuatannya sukses nembus level bintang 4 coy. Buka mata perlahan, dia mikir, udah berapa jam dia habiskan buat meditasi? Gila kayak gitu. Dia sadar ini nggak gampang, tapi sekarang dia paham racikan sempurna racunnya. Pakai keuntungan ini, dia mutusin harus jadi lebih kuat dan cepat. Bayangan masa lalu tiba-tiba muncul, dan dia janji nggak bakal jadi cowok lemah lagi. Bersumpah dalam hati, dia ogah mulang nasib itu. Balik ke sekarang, dia lanjut murnikan inti racun. Dan jujur aja, kita wajib nunggu kelanjutannya. Prosesnya kelar, dan dia resmi capai bintang 4. Sini, kawan kita, tonton aksi karakter utama kita sambil pegang kor. Dia sadar waktunya udah pas. Berdiri, regangkan badan, dan nikmati kekuatan barunya ngalir deras.
Ngelihat matahari terbenam, dia baru nyadar kelamaan nongkrong di situ. Pasang tas ransel gedenya, dia mutusin mendingan langsung cabut pulang sekarang. Jalan santai sambil mikir kelamaan, ninggalin pos, bikin dia kepikiran juga. Nyampe di kota pas malam, dia langsung tancap gas ke apotik Bite. Begitu masuk ke dalam tas ransel, peralatannya yang super gede langsung dilempar ke lantai. Teriak ngabarin dia udah balik, terus nanya, apa semuanya pada sehat walafiat? Ngeliat rak kosong melompong, dia nebak bisnis lagi laris manis nih. Disambut kakek tua yang bilang, udah setengah bulan mereka semua panik nyariin. Cewek muda itu noleh dan ikutan nyambut Teju lega. Dia ngaku emang sengaja matiin HP, tapi nanya kok muka pada tegang semua begini. Si kakek akhirnya cerita kalau orang farmasi tiba-tiba datang ngerampas semua obatnya. Katanya komite minta daftar bahan penawarnya. Teju langsung ngegas, nanya ini pasti akal-akalannya si Jo Hun Sok kan? Kakek itu ngangguk setuju. Emang mirip gaya liciknya. Apalagi dia kan anggota komite juga. Ditanya bakal gimana nasibnya kakek, bilang kemungkinan paling apes jualan mereka bakal dilarang total. Sambil lipat tangan, dia kesel utusan kekaisaran ikutan campur tangan. Dia peringatin master maupun dia nggak bakal ciut dan siap nyerang duluan tanpa ragu. Natap si kakek dengan tajam, dia ngusulin buat langsung nyerang duluan pakai ancaman nyata. Apoteker bingung, maksudnya nyerang duluan. Nah, perhatiin baik-baik nih. Dia santai nyaranin tutup aja tokonya sekarang karena ada yang komplain efek samping. Pindah lokasi sebentar, suasananya lagi malam hari, tepat di depan sebuah panti asuhan. Di sana, sepotong daging super jumbo disiapin buat makan malam. Mereka semua ngumpul buat pesta barbeque malam. Bawa garpu ke mulutnya, dia nyicipin dikit daging panggang itu. Matanya langsung melotot kaget sama rasanya. Saking enaknya, dia sampai ngebayangin melayang di surga dunia. Dia ngenalin rasanya dan nyadar, daging rusa ini emang hidangan kelas atas kekaisaran. Dulu mah daging ini dimonopoli kaisar doang, soalnya belum ada yang nemu cara ngilangin racun berbahayanya. Senyum puas, dia yakin banget pilihannya. Racik obat berikutnya udah tepat. Tujuannya biar warga sipil nggak mati keracunan pas serangan monster datang. Ngelihat pada lahap makan, dia jadi mikir mau buka bisnis daging rusa. Sempat kepikiran mau supply ke kaisar, sekalian ngetes keahlian si Grandmaster. Suara dehem bapak tua bikin lamunannya buyar. Bapak itu terus makasih ke Teju udah traktir daging super langka ini. Dia heran banget obat itu ternyata penawar racunnya. Dengan muka cemas dia nanya, emang aman nutup apotek gitu aja? Sambil ngunyah, dia minta bapak itu percaya. Kalian sepemikiran sama gue kan? Kita tonton aja siapa yang bakal lebih panik duluan. Beberapa hari kemudian, pintu apotek masih ditutup rapat banget buat umum. Emosi sama kondisinya seorang hunter ngomel. Ini udah hari kelima woi. Yang lain ikut julid soal rumor efek samping dan tekanan dari komite. Dengar obrolan itu, cowok di sebelah bilang penjualannya pasti bakal segera di stop. Pas lihat ribut-ribut, ada yang teriak dan rentangin tangan buat nahan hunter itu. Tapi si hunter ngamuk, cabut senjata siap bikin onar. Tiba-tiba cowok datang ngancem gak bakal maafin yang bikin rusuh di sana. Nenalin si Kapten Hunter itu nuduh dia pro banget sama apotek WJ. Dia ngumumin keputusan komite buat nunda jualan nunggu hasil tes. Hunter teriak itu konyol, soalnya dia ikutan tes dan sehat-sehat aja. Hunter lain ikutan, panas, maksa jualan dilanjutin atau panggil saksi ke depan mukanya. Cuma senyum tipis, sang master malah ngerasa situasi ini lucu banget sumpah. Tatapan matanya tajam nanya, sejak kapan Kroco berani ngelawan dia? Sambil bilang, udah cukup bacotnya. Dia ngusir mereka karena cuma buang-buang waktu doang. Tapi Hunter di depan nantang gak bakal pergi. Sambil lipat tangan cowok bernama Pak Jinsu nekat ngelawan. Di titik ini, masternya nanya, emang omongannya lawak ya? Lalu langsung cabut senjatanya. Detik itu juga, si Hunter minta maaf dan langsung kocar-kacir kabur. Dia masukin senjatanya, lagi ngomel ngurusin ginian bikin emosi jiwa. Makin tekad dia bilang harus sikat Jo Hun Sok yang udah berani manipulasi para komite. Di jalan, mobil berhenti, panggil detektif. Di tempat lain, Jo Hun Sok berterima kasih karena udah sukses montrol Master Lee Jong Hak. Di ujung telepon, dijelasin kalau Master itu cuma 1 dari 3 orang yang ada. Sambil senyum licik, dia ngumumin fase rencana selanjutnya udah jalan.
Janjiin hadiah gede, dia yakin musuhnya mentok bertahan seminggu doang. Di sebuah ruangan, papan nama di meja tertulis Jenderal Oh Jin Yong. Duduk santai di sana. Seorang prajurit nanya ke temannya, "Apa itu? Emang beneran?" 1 juta botol disiapin buat pertahanan Jirisan. Gimana? Kalian penasaran kan kelanjutannya sama gue? Sini kumpul, kita bakal lihat reaksi Komandan Oh Jin Yong yang cuma diam 1000 bahasa. Dengan tatapan tajam, dia ngulangin angka 50 miliar won. Ngeliat reaksi itu, dia mikir, jangan-jangan komandannya ngamuk karena kemahalan harganya. Terus sang perwira di situ nyeletuk kalau si komandan kelihatannya lagi dalam mood yang bagus banget. Komandan lalu nanya, apa dengan harga segitu dia masih dapat untung? Saking bingungnya mau jawab apa, dia cuma bisa terdiam sejenak. Nengok ke asistennya, dia nanya, apa dana cadangan mereka cukup? Dia langsung minta transfer setengahnya, tapi ngingetin ada produk lain di kesepakatan ini. Dia ngejelasin kalau dia lagi ngebangun perusahaan. Makanya dia berhasil bikin racikan obat baru yang mantap. Habis ngomong gitu, dia langsung ngambil bungkusan yang disimpan rapat. Sambil megang cangkir, dia nyuruh komandan buat nyobain sedikit produk bikinannya itu. Jelas kaget dong, si komandan langsung nanya, apa benda aneh di depannya ini? Dia santai bilang itu daging yang disiapin khusus buat komandan. Pas diendus, komandan ngaku baunya lumayan, padahal dia lagi ngurangin makan daging belakangan ini. Niatnya mau nyaranin itu buat hadiah kaisar. Si perwira malah kaget dengar kalau daging itu asalnya dari rusa beracun. Syok parah perwira itu nanya, apa ini rusa yang sama dari bahan saripati langit? Ngelihat cowok itu heboh sendiri, dia malah santai aja lanjut minum. Tiba-tiba, komandan bilang kalau militer butuh anak muda kayak dia dan ngajak gabung. Coba bayangin, ada di posisinya dia sampai lupa soal kontrak dan mikir buat ngabisin komandan saat itu juga. Adegan pindah ke perbatasan markas pertahanan monster Jirisan mulai dikenalin. Dia ngejelasin kalau misi utama mereka adalah nahan gelombang serangan monster. Sambil nyilangin tangan dia dengan bangga ngumumin kalau akhirnya dia dapat kesempatan emas. Terus dia komentar soal penawar racun rusa yang gila banget itu. Pas masuk ruangan, asisten lapor kalau uang muka udah dikirim dan perintah beres. Dia nekenin kalau keputusan gila ini diambil gara-gara ada konflik panas sama asosiasi farmasi. Duduk santai di kursinya, sang komandan langsung merintahin dia buat terus ngawasin pergerakan Kim Tae-ju. Dia terus makasih karena asistennya selalu setia nemenin selama ini. Dengan muka serius, sang asisten ikutan bilang makasih karena akhirnya usahanya beneran diakuin. Habis itu, komandan teriak kenceng manggil asistennya. Dan asistennya juga langsung bales teriak pakai semangat yang sama. Buat nyemangatin perwiranya, komandan nepuk pundaknya dengan mantap. Sambil teriak, dia nyuruh mereka manfaatin peluang emas ini buat naik pangkat ke pengadilan kekaisaran. Sang asisten langsung lari kencang di lorong sambil ketawa bahagia dan teriak hidup Kim Tae-ju. Adegan ganti sekarang liatin rumah barunya Kim Tae-ju yang gede banget. Di dalam diobrolin kalau proses bangun perusahaan mereka lagi jalan super mulus. Sambil duduk santai di ruangan, si kakek bilang kalau sekarang mereka tinggal nentuin nama perusahaannya aja. Perhatiin deh, ini bikin kita ikutan lega. Dia bilang, untungnya kontrak militer sukses besar. Dia cerita kalau jenderal berhasil bikin kisah mereka masuk berita eksklusif. Terus si kakek nanya, apa dia pakai uang muka kontrak itu buat melunasin semua utang? Saking keselnya sama kelakuan pihak bank, dia ngaku udah nutup semua rekening yang mereka punya di sana. Setuju sama keputusan itu, dia minta sisa uangnya dipakai buat ngurus panti asuhan. Gak lama dia ngaku gak suka jalanin perusahaan sendirian dan butuh banget partner. Ngundang si apoteker, dia langsung nanya, apa kakek itu mau ikut terjun ke dunia bisnis bareng dia? Kakek itu jelas kaget. Dia curhat seumur hidup cuma ngurus apotek doang dan gak bakal banyak bantu. Tetap maksa dia bilang, cuma jago ngeracik obat, tapi buta soal jualan. Sambil senyum tipis, apoteker itu akhirnya setuju buat jadi partner bisnisnya. Dia nawarin bagi hasil 90-10. Tapi si cowok langsung nolak mentah-mentah. Sambil ngejelasin, dia nawarin 70-30, alias harus segitu atau batal. Kakek itu setuju, tapi dia tegasin, bukan dia yang bakal ngurus semuanya. Ngebongkar identitas aslinya, dia nyebut nama Baek So-yeon, cewek muda yang dulu sembunyi di bunker panti asuhan.
Karena cewek itu paling pintar, dia nawarin buat langsung bawa dia ke sini. Sambil senyum, dia bilang, orang hebat kayak gitu pasti bakal selalu diterima. Jabat tangan, mantap. Mereka resmiin kerjasama baru yang baru aja dibentuk. Dia lalu ngusulin nama perusahaannya dan si kakek langsung setuju tanpa mikir panjang. Pas itu juga kakek bilang udah manggil beberapa Hunter Awoken jebolan panti asuhan. Saking bingungnya, dia nanya, kenapa tiba-tiba manggil orang-orang itu? Kakek ngejelasin kalau mereka bakal jadi pengawal pribadinya. Tapi dia nolak keras, bilang mereka mending lindungin panti asuhan aja daripada sibuk ngawal dia. Masih kepikiran si kakek. Penasaran banget, apa sih yang bikin cowok ini sepercaya diri itu? Kakek sadar, cowok itu bahkan nggak punya tatoreng dan dulunya cuma tentara. Dengan telinga yang gerak dikit, cowok itu kayaknya dengerin semua obrolan mereka. Dia nanya, apa sih kakek belum percaya sama kemampuannya? Dan kakek itu langsung buru-buru bantah. Bilang nggak masalah, dia langsung nyaut mantelnya buat pergi. Jalan santai ke lift, dia minta kakek manggil mereka semua ke sini sekarang juga. Dia lalu ngaku mau ngebuktiin kemampuannya, sekalian ngetes efek penawar racun. Sambil senyum ngeremehin dia, ngumumin bakal bawa mereka semua pergi berburu. Dan disinilah kita nunggu kelanjutannya. Pindah ke perbatasan Gunung Jirisan, grup nekat ini mulai masuk ke dalam hutan yang super berbahaya. Coba deh kalian perhatiin bocah ini salfok sama jaket tanpa tatoreng itu. Dia nepuk pundak Presiden Kim Tae-ju buat ngobrol. Si bocah sok jago bilang mulai sekarang bakal ada monster, jadi dia aja yang mimpin jalan. Dengar ocehan itu, Tae-ju santai aja nyuruh si bocah manggil dia Hyung. Dia nurut, tapi maksa si Hyung minggir biar aman. Terus bocah ini langsung minta maaf kalau kayak bicaranya barusan agak nyolot. Tae-ju senyum kalem bilang nggak masalah, karena udah biasa dikhawatirin begini. Sambil nunjuk ke depan, dia nyuruh obrolannya dipending dulu sampai urusan di sana kelar. Si bocah plonga-plongo nanya, emang ada apaan sih? Mendadak segerombolan mata merah nyala terang banget dari dalam hutan yang gelap. Bocah itu langsung panik nenalin mereka sebagai musang badai yang bahaya. Dari kegelapan, monster-monster ini auto loncat nyerang kelompok hunter. Diserang tiba-tiba para hunter muda siap tempur. Dia syok berat, bingung dari mana musang badai ini muncul secepat itu. Di sisi lain, MC kita jongkok santai, siap-siap buat ngelakuin serangan balik mematikan. Ngeluarin senjatanya, dia jepit beberapa paku di sela jari. Plus, pamerin bola-bola kecil rahasia di jaketnya. Tahan napas bentar, kawan. Tatapannya udah tajam. Dan dia siap ngebantai monster-monster ini. Pakai jurus andalannya, dia nembakin hujan proyektil brutal ke segala arah. Tembakannya telak kena semua monster dalam sekali tebas. Si hunter muda melongo doang, otaknya ngelek, gak paham barusan terjadi apa. Walau nyerang keroyokan monster-monster ini kena hit dan tumbang ke tanah satu persatu. Serangan lanjut terus bantai monster yang nyoba kabur. Lihat hasilnya, si bocah sadar semua musuh udah rata sama tanah. Kelar berantem, Tae-ju berdiri dan santuy banget nepuk-nepuk debu di tangannya. Dia ngedumel, kok bisa-bisanya yang nongol cuma musang. Ujungnya dia bilang, ya nggak perlu repot nyebut pisau Willow andalannya deh. Biar bocah-bocah ini nggak lecet, dia sengaja keluarin semua senjata rahasianya sekaligus buat ngakhirin pertarungan secepat kilat. Mandangin kekacauan itu, dia ngomel sendiri karena rugi bandar hilang 200 senjata. Si hunter muda langsung manggil kepo parah, barusan ada apaan. Saking syoknya, dia nanya apa Tae-ju ini master saking nggak logisnya. Ngaku kalau dia bukan Awaken. MC kita pede deklarasi bakal mimpin jalan mulai sekarang. Si bocah protes karena bapaknya nyuruh tetap aman. Dicuekin dong, Tae-ju malah jalan terus makin masuk ke hutan. Kelompok ini akhirnya milih istirahat bentar di jalan. Tiba-tiba dia ngelihat rusa beracun lagi asik makan rumput dekat situ. Sadar ada yang ngintip, hewan itu ngangkat kepala dan ngelihat langsung ke arah mereka. Lihat musuhnya si bocah nanya, Hyung mau ngapain? Tapi pasti kalian udah nebak. MC senyum dan bilang hewannya sadar nggak bisa nyerang. Terus dia nyuruh semuanya minum obat itu, karena bocah-bocah inilah yang bakal ngebantai si rusa. Kaget dong mereka nanya, emang beneran mereka yang bakal berburu. Sambil pegang botol, dia ragu percaya sama obat yang masih masa uji coba. Tapi pas genggam botol itu, dia ingat si Hyung udah pamerin kekuatan gilanya tadi. Dengan mantap dia nenggak penawarnya dan bilang, sekarang giliran mereka buat pamer skill.
Maju duluan, dia minta di backup pakai senjata mono kalau perlu. Pegang pedangnya, dia siap nebas rusa itu. Langsung gaspol, dia lari ke arah monster buat ngasih tebasan pedang pembuka. Rusanya kaget parah dan ngeluarin jeritan tajam yang bergema sehutan. Saking berisiknya, hunter lain sampai tutup telinga buat nahan suaranya. Nggak peduli bocah ini lompat dan siap ngebelah si monster pakai senjatanya. Pakai gerakan kilat rusa itu sukses ditebas jadi 2. Biarpun badannya putus, hewannya masih kejang-kejang brutal di tanah. Panik nggak karuan, satu hunter teriak nyuruh semuanya awas karena bakal ada ledakan. Bener aja, punuk rusa itu meledak ngeluarin gas spora beracun. Untungnya berkat penawar tadi, mereka semua nongkrong di tengah racun tanpa lecet sedikit pun. Ngeliat aksi itu, Teju mikir, awalnya dia nggak percaya, tapi lumayan juga mereka. Mikirin penawar sama si bocah tadi, skillnya emang ampas, tapi nyalinya patut diacungi jempol. Sambil ngakak, satu cewek teriak ke Changhun kalau dia baik-baik aja. Senyum puas penawarnya emang kerja maksimal, kayak ekspektasi. Lanjut jalan, si Hyung nanya, apa sekarang mereka udah percaya khasiat penawar itu? Semuanya auto minta maaf ke Hyung, karena sempat ragu. Santai aja dia bilang, perburuan bakal lanjut lebih dalam ke hutan. Balik badan dia nyuruh ngamanin dakinya, soalnya rusa spesies ini bentar lagi bakal punah. Pindah sini, sekarang kita ada di ibu kota Kekaisaran Samhan. Dan disinilah kita pamit kawan, markas Marine Eye mentereng banget. Dan para stafnya lagi super sibuk melototin komputer. Sini kumpul cuy, kita tonton pas manajer Baek yang lagi sibuk kerja tiba-tiba diganggu. Pas noleh dia ngejawab, wakil direktur dan ngenalin diri sebagai Baek Soyeon. Si bos langsung nanya, apa dia dari panti asuhan Baek buatan direktur Hongpyo. Mbak ini ngangguk, tapi bingung kenapa bosnya nanya gitu. Sambil senyum, si bos bilang ingatannya mantap, dan nyuruh dia ninggalin semua kerjaannya. Nggak paham maksudnya, dia minta maaf dan nanya balik. Bosnya jelasin kalau dia harus turun ke Gurie buat ngurusin tugas. Soyeon makin bingung nih, nggak paham sama situasinya. Si bos nunjukin koran nanya, masa dia belum baca soal perusahaan Taihong? Dia ngaku udah baca soal penawarnya, tapi heran, bosnya aneh banget. Terus bosnya jelasin kalau apotek itu cuma anak perusahaan dan semua orang udah tahu. Perintahnya jelas banget. Pergi ke Gurie, deketin ayahnya, dan mulai cari informasi rahasia. Gila aja, dia beneran kaget banget karena disuruh ngehianatin ayahnya sendiri cuy. Tiba-tiba HP-nya bunyi, dan itu telepon dari ayahnya. Dia minta izin angkat, tapi wakil direktur nyuruh dia cepetan kelarin. Ngangkat teleponnya, dia cuma bilang iya dan dengerin apa kata ayahnya dengan serius. Sambil lipet tangan, si bos nungguin obrolan itu kelar dengan muka bete. Pas ditutup, dia bilang, paham, dan bakal ngobrol lagi nanti. Sambil benerin kacamata, bosnya nanya, apa dia udah bikin keputusan soal tawarannya? Perhatiin baik-baik ya, ini momen paling asik. Megang ID card-nya, dia berdiri dan bilang, siap ke Gurie. Bosnya muji, tapi dia langsung motong omongannya. Dia narik ID card-nya kenceng banget, terus dihantem pas ke dada bosnya. Sambil senyum manis, dia deklarasiin cabut dari perusahaan busuk ini. Terus dia bilang, bosnya itu selalu ngeselin. Dan sekarang nyuruh dia ngehianatin ayahnya. Pas bosnya teriak, dia malah santai aja pergi. Adegan pindah ke gedung Kim Tae-ju di Gurie. Di dalam rombongan pemburu, lagi sibuk ngeberesin barang di ruang penyimpanan. Pas nyampe, dia ngucapin makasih buat kerja keras mereka hari ini. Hunter muda makasih balik dan disuruh balik ke panti asuhan buat istirahat. Karena bingung, dia nanyain soal perintah ayahnya buat terus ngelindungin si bos. Taeju nyuruh mereka ngelindungin anak-anak dan direktur panti aja. Dia jamin pantinya aman banget dan nyuruh mereka cepet beresin barang buat balik. Tapi dia nambahin kalau dunia ini penuh orang gila, apalagi di Gurie. Dari pintu dia pamitan pas rombongan itu jalan balik. Makanya dia butuh orang-orang yang bisa dipercaya kayak mereka buat jadi pelindung. Jalan ke lift, dia sadar akhirnya punya waktu buat fokus bikin obat baru. Berdiri di depan pintu, dia mikir. Semuanya jadi jauh lebih gede dari ekspektasinya. Pas naik lift, dia mikir, nggak ada ruginya, bisa dapat banyak duit. Jalan nyusurin lorong, dia ngeliatin rumah baru yang sukses dia beli sendiri. Terus dia komen, punya tempat sendiri tuh rasanya agak aneh. Naruh mantelnya, dia mulai merenung soal semua perjalanannya. Ingat,
Masa lalu dia ngerasa kayak orang buangan yang mikir bakal mati. Perjalanannya berat banget cuy, dari tentara sampai jadi tukang angkut barang. Tapi dia nyimpulin, keuntungan terbesarnya tuh ketemu orang baik. Rebahan di kasur baru dia takjub, semuanya serba cepet. Dengan tekad bulat, dia jadiin Goryeo sebagai markas kebangkitan terakhirnya. Ada yang gak beres nih cuy, di luar dua sosok nawasin. Bos geng Masangsik nanya apa itu gedungnya. Sambil nyeringai, dia komen, pendatang baru dari Goryeo udah ngeborong semuanya. Terus anak buahnya ngebahas suksesnya penawar nyamuk itu. Bosnya langsung ngamuk teriak dan si anak buah cepet-cepet minta maaf soal omongannya. Dia bilang kalau bukan karena permintaan itu, formulanya udah dia sikat sendiri. Nangguk ke bosnya, si Kroco bilang mereka harus nurut perintah ketua. Siap-siap nerobos masuk, salah satu dari mereka nyongkel kuncinya. Naik tangga geng, ini gerak diam-diam banget ke lantai atas gedungnya. Di depan pintu, dia nyuruh langsung tusuk aja pakai jarum tanpa banyak bacot. Pintunya perlahan kebuka, ngasih jalan masuk yang mulus. Megang suntikannya, pria itu masuk ke ruangan gelap buat jalanin misinya. Jalan deketin kasur, dia siap nyuntikin zat bahaya ke targetnya. Tapi pas mau nyerang, dia kecolongan dan langsung dibanting keras ke lantai. Dia nyoba make suntikannya, tapi pergelangan tangannya udah dipegang kuat banget. Nahan lengan si penyusup, dia ngegagalin suntikan itu detik itu juga. Terus dia bilang sempat mikir buat biarin mereka, tapi berubah pikiran. Dari arah pintu, bos geng teriak nyuruh anak buahnya buruan nyuntik. Sambil ketakutan, Kroconya jawab tangannya kaku, gak bisa gerak. Bosnya heran dong, maksudnya apaan? Gila kan cuy? Ada suara yang bilang kalau dia udah sadar mereka nyusup dari awal. Sini kumpul, bareng gue Krokonya, bingung suara dari mana. Cek, kita pegang suntikan dan santai. Bilang dia lupa ngasih tahu kalau dia takut jarum. Kroco lain nanya, bosnya apa bener dia buangan mana? Sambil mainin jarum MC, mikir, apa efek obatnya bakal kurang kalau langsung ditelan aja? Bosnya ngamuk berat. Dia ngatain MC kecoa karena berani nyuri obat dan nantangin dia. Bosnya kaget lihat cara MC pakai obatnya. Tanpa ragu sama sekali, MC langsung netesin cairan aneh itu ke lidahnya buat nyicipin rasanya. Gila kan? Jatuh ke lantai jarum suntiknya, sekarang udah beneran kosong melompong setelah dipakai. MC bilang, racunnya lumayan mantep. Terus nanya, ada lagi nggak? Dia emang udah tahu rumor soal geng pengedar obat di daerah kumuh Goryeo. Obat yang mereka pakai ternyata cuma sejenis racun. Dengan kekuatan 4 bintangnya, racun ecek-ecek begini sih gampang banget buat dia atasin. Makanya dia sengaja banget ngetes efeknya ke badannya sendiri. Terus dia nyerap semua sisa obat dari badan para kroco itu sampai bersih tanpa sisa. Setelah nyembuhin mereka, dia maksa nanya siapa yang ngirim mereka. Ketakutan abis bosnya bilang dia pasti bakal dibunuh kalau buka mulut. Gak lama, teriakan super keras kedengeran dari dalam gedung memecah sunyinya malam. Besoknya, beberapa mobil kelihatan jalan di jalan tol kota. Di dalam salah satu mobil, ada cowok yang lagi asik natap keluar jendela. Dia terus nanya, apa yang bikin laporan itu si cowok penawar nyamuk? Dari kursi supir si cewek mengiyakan sambil ngasih detail laporannya. Pegang kepala pusing, dia ngomel kalau Jo Hoon Sok udah ngacau banget kayak orang bodoh. Masalah aslinya tuh si Baek Hong Pyo yang reputasinya terlalu bersih dan tinggi banget. Coba kalian perhatiin nih. Sambil lihat keluar, dia sadar konflik ini bakal panjang banget. Masih natap jendela, dia sadar pada akhirnya cuma ini satu-satunya cara. Berlutut di tanah, anggota geng itu nyerah total di depan gedung. Kena sakau parah bos geng. Itu melas minta obatnya dikit lagi. Tiba-tiba suara langkah kaki kedengaran makin dekat ke tempat kejadian. Tiba-tiba kelompok berisi 3 orang datang dan nyapa semua orang di sana. Rentangin tangan si apoteker, nyapa Master Lee dan yang lain. Tapi Master Lee jalan lewatin dia gitu aja dan nyuruh dia minggir. Masih rebahan di tanah bos geng. Itu terus ngemis minta obat lagi. Nyuruh semua orang mundur. Master Lee manggil nama bos geng itu. Siapin senjatanya, dia bersiap buat langsung eksekusi cowok itu di tempat. Teriak kencang dia deklarasi bakal ngeksekusi pakai otoritas dari kaisar. Senjatanya langsung nembakin sinar energi ke arah tahanan yang lagi berlutut itu. Serangan telak itu langsung kena tepat di kepalanya si bos geng. Tapi sebelum kena cowok lain, muncul nanya kenapa dia mau bunuh bos itu. Meluarin ponsel, dia pamerin rekaman suara pengakuan si bos geng.
Pamerin rekamannya, dia bilang, kayaknya si Master udah tahu semuanya. Kesel banget, Master nanya siapa dia, dan dia ngenalin diri sebagai Kim Tae-ju. Master itu ngenalin namanya inget sama pembuat penawar nyamuk yang terkenal itu. Kalian berasa tegangnya kan? Master natap tajam cowok muda yang nantangin dia tanpa takut. Tae-ju maju dan Master nanya, apa itu? Harusnya bikin kagum. Dengan pedang udah di tangannya dia, cuma meremehkan. Nanya, emangnya itu hal yang besar banget? Tiba-tiba dia kayaknya baru ingat dari mana dia sebenarnya kenal sama cowok songong ini. Di sebuah kilas balik, dia ingat cowok kuli angkut dari masa lalu. Tetap natap tajam, MC nggak ngasih reaksi apa-apa ke omongan si Master. Dia lalu membenarkan, bilang itu wajah yang emang pernah dia lihat. Si Master terus nanya, apa dia yang bikin penawar terkenal itu? Senyum pede, dia mulai bilang kalau tepat di sini, di Goryeo. Dia nyelesain kalimatnya ngasih peringatan kalau kata-katanya adalah hukum mutlak. Ngasih tawaran terakhir, dia nyaranin semuanya diakhirin sama 4 kepala itu aja. Tapi dia nolak tawarannya dan Master itu bersiap buat beraksi. Nantangin MC sang Master maju buat nyerang, nyuruh dia buat coba hentiin serangannya. MC langsung ngehindarin serangannya. Berdecak kesel, nunjukin rasa nggak sukanya. Dia langsung serangan balik ngelempari pisaunya ke arah Master Lee. Tapi Master itu berhasil nahan nangkis proyektilnya pakai pedangnya sendiri dengan cepat. Dalam sekejap, hujan serangan gila-gilaan diluncurkan tepat ke arahnya. Sambil nangkis, Master nanya, apa dia yang nangkap Rojogeng itu? Sadar ada goresan di tangannya, dia bilang, bocah ini minimal punya serangan lumayan. Senyum licik Master ngehukum mati dia karena berani ngalangin jalannya. Sambil ngejek, MC nanya, apa jadi Master tuh beneran sehebat itu? Tiba-tiba ada suara dari luar. Yang bingung, ketua guild itu ngandelin apaan? Tanpa mikir 2 kali, dia lompat maju nyerang Master pakai semua kekuatannya. Pakai senjatanya, dia bikin hujan serangan yang ngarah tepat ke lawannya. Sang Master siap nangkis, musatin semua energinya ke pedang yang dia pegang. Tiba-tiba, helikopter mendekat dan ada suara teriak nyuruh mereka semua berhenti. Dari kendaraan itu, beberapa cowok lompat ke arena pertarungan yang lagi panas-panasnya. Mendarat di tanah, sekelompok cowok itu siap buat ikut campur. Kira-kira siapa yang menang nih? Si komandan bilang cukup dan nyuruh Masternya berhenti. Sini merapat kita lihat bareng akhir dari pertarungan gila ini. Debunya mulai turun. Sang komandan mendekat, nyapa santai, bilang udah lama banget mereka nggak ketemu. Terus dia nanya, ngapain si Master repot-repot datang ke kota bebas begini? Nyalot dikit komandannya nanya, emang butuh izin buat nongkrong di sini? Masternya jelas kesel, bilang kalau militer lagi ikut campur urusan Goryeo. Tapi sang komandan langsung bantah, bilang hari ini dia datang bukan sebagai prajurit. Dia ngenalin diri cuma sebagai Oh Jin-young, warga sipil biasa yang lagi sibuk sendiri. Sambil dadah-dadah, dia nyaranin mereka cabut ke jalan masing-masing. Masternya cuma bisa ngeliatin dia pergi dengan muka nahan emosi tingkat dewa. Nyamperin Tae-ju, dia nanya, apa cowok muda itu ada yang luka? Tae-ju bilang dia aman, dan mereka salaman nutup obrolan asik di antara mereka. Habis itu, komandannya nanya, siapa pelakunya? Cuma minta dikasih tahu 1 nama yang tanggung jawab. Komandan lain ikutan maju, ngingetin kalau cowok ini harus aman banget. Salah satu dari mereka bahkan nawarin prajurit khusus buat jadi pengawalnya. Ada juga komandan yang nanya apa dia perlu siapin jamu kuat buat pemulihannya. Ngelihat adegan itu, si Master jadi mikir, apa mereka emang udah saling kenal? Merasa nggak ada pilihan, dia pamit dan milih buat mundur dulu. Tapi komandan malah nawarin dia buat nongkrong dan ngobrol bentar lagi sama mereka. Kesal banget dia jawab kalau dia nggak segabut komandan dan gengnya itu. Sambil senyum, komandannya bilang dia agak kaget sama sesuatu yang barusan dia lihat. Masternya langsung nanya, emangnya apa yang bikin dia kaget di momen krusial begini? Nunjuk ke arah tawanan, dia bilang, sampah Goryeo harusnya udah diberesin dari tadi. Masternya ngegas, bilang nggak butuh bantuan, dia bakal urus geng itu sendiri. Tapi sebelum dia cabut, komandannya minta biar para tawanan itu ditinggal sama dia aja. Emosi parah dia nanya, bukannya militer bilang nggak bakal ikut campur? Komandannya jawab, santai. Cowok-cowok itu barusan nyoba nyulik teman baiknya. Terus dia ngingetin kalau ini pelanggaran keras terhadap aturan kekaisaran di wilayah tersebut. Nah, perhatiin bagian ini.
Komandannya nanya apa dia pikir dirinya itu master abal-abal. Si master cuma bisa bengong, nggak bisa ngomong apa-apa. Terus dia nanya, hukuman apa yang bakal didapat kalau dia ngebunuh master itu sekarang juga? Sambil pegang dada masternya, cuma bisa gigit jari, nahan frustrasi dan emosi meledak-ledak. Prajurit lain ikutan nimbrung, nanya, dia mau nonton doang atau berani maju? Bener-bener mati kutu, dia cuma bisa natap pasukan itu sambil keringat dingin bercucuran. Teman-temannya ikutan kicap, cuma bisa nontonin suasana yang makin panas. Sambil gigit bibir, dia sadar, udah nggak ada jalan keluar dari drama ribet ini. Nyerah total, dia akhirnya teriak, nyuruh semua orang masuk mobil dan balik kanan. Sambil lipet tangan komandannya nyindir betapa manjanya cowok itu di Kurie. Teju lalu mendekat dan mengucapin makasih ke Letnan Jenderal atas bantuannya tadi. Ketawa lepas, sang komandan jawab kalau mereka senasib, jadi emang udah wajar saling bantu. Pas sampai di lokasi, apotekarnya langsung bilang makasih karena semua orang datang super cepat. Komandan nanya keadaannya, dan kakek itu bilang tadi nyaris banget celaka. Dia bilang kalau mereka nggak ditelepon, ceritanya pasti bakal tamat dengan sangat tragis. Dia juga lega banget karena mereka berhasil ngamanin para tawanan dari geng itu. Nepuk pundaknya, komandan nawarin buat ngurusin tawanan itu secara langsung. Tapi dia nolak dengan halus, bilang kalau ini udah murni jadi urusan pribadinya. Sang komandan ngingetin kalau keamanan seluruh korps militer tuh lagi dipertaruhkan di sini. Dia bilang mereka harus mastiin gak bakal papasan sama Lee Jong-hok lagi. Dia ingat pedangnya cuma bikin goresan dan racunnya sama sekali nggak mempan. Sambil mikir apa dia bisa menang, dia sadar kemampuannya masih jauh dari kata cukup. Kita pasti mikir hal yang sama kan? Mandangin langit, dia janji bakal jadi jauh lebih kuat. Biar kejadian ini nggak terulang. Di dalam mobil, masternya ngeluh kesakitan dan nyumpahin 2 orang yang lain tanpa ampun. Baru sadar, rasa sakitnya datang dari goresan di tangannya tadi. Tiba-tiba, urat-urat di tangannya mulai menghitam. Tanda racunnya lagi nyebar parah. Kesakitan setengah mati, dia gigit. Gigi kuat-kuat, nyoba nahan efek gila dari racun itu. Pakai tangan satunya, dia megangin pergelangan tangannya, nyoba ngentiin penyebarannya. Panik abis, dia nanya, racun apaan ini? Ngeliat badannya mulai kena semua. Ngeliat dari kaca spion, supirnya panik, nanya ada apa sama ketua guild mereka itu. Putus asa, dia teriak nyuruh mereka ngebut ke rumah sakit secepat kilat. Mobilnya langsung tancap gas di jalan raya, nyari rumah sakit terdekat. Udah mau pingsan, dia cuma bisa nebak-nebak racun sialan apa yang nempel di badannya. Sementara itu, sebuah helikopter terbang di atas pegunungan menuju ke tempat tujuan akhirnya. Di dalam sana, komandan dan anak buahnya lagi bawa para anggota geng tawanan itu. Ketakutan parah bos geng, nawarin buat bocorin semua infonya, tapi komandan nolak mentah-mentah. Bilang udah nggak butuh karena mereka udah tahu semuanya. Nah, disinilah kita pamit. Juntai disuruh maju, megang gagang pintu helikopter, siap-siap ngebuka kompartemennya. Sini kumpul bareng gue, pintu. Helinya kebuka. Dia berdiri di ujung, natap langit. Tanpa basa-basi, dia nyuruh mereka keluar dan dorong semua tahanan jatuh ke bawah. Pas jatuh, teriakan putus asa mereka langsung menggema luas di udara. Habis beresin semuanya, dia balik dan lapor tugas selesai. Sang komandan pun langsung nyuruh dia buat ngabisin Jo Hun Sok yang lagi kabur. Lanjut, dia nyuruh anak buahnya kirim pasukan ke perusahaan Tai Hong yang baru. Sambil naikin resleting jaketnya, dia manfaatin momen ini buat deketin Kim Tae-ju. Pindah adegan nih, ada cewek lagi jalan di stasiun kereta yang rame. Tiba-tiba HP-nya bunyi, ada telepon dari Baek Chang-hun. Pas diangkat, dia bilang lagi di terminal dan baru aja turun kereta. Kaget banget dia nanya, apa Chang-hun beneran ngelakuin semua yang diomongin? Sambil jalan dia curhat dulu, sempet ngira cowok itu penipu. Pas udah masuk taksi, dia bilang bakal ketemu di rumah terus nutup teleponnya. Dia minta supirnya langsung tancap gas ke panti asuhan Baek di kota. Di jalan dia mikir, pasti ada alasan bagus bapaknya manggil. Nyampe di depan panti asuhan, mobilnya berhenti dan dia pun langsung turun. Di sana dia ngeliat anak-anak sama direktur lagi asik masak pakai kuali gede. Pas dipanggil, bapaknya nengok dan nyambut dengan senyum lebar banget. Sambil senyum balik, dia bilang, pasti bakal langsung lari kalau bapaknya yang manggil.
Megang pundaknya, bapaknya bilang makasih dan seneng banget dia datang. Dia nanya ada acara apa, dan bapaknya jelasin soal pesta itu. Kaget denger beritanya, dia cuma bisa melongo, nggak percaya sama apa yang barusan diucapin. Dia baru sadar kalau semua omongan Chang Hun itu beneran nyata. Bapaknya lalu ngajak masuk, bilang kalau Taeju udah nunggu di deket situ. Sambil nyendokin makanan buat anak-anak, dia ngingetin mereka makannya pelan-pelan, soalnya masih panas. Terus si pria nyamperin dan ngenalin cewek itu sebagai Soyeon. Sambil senyum manis, dia nyapa dan bilang seneng banget akhirnya bisa ketemu langsung. Dia nanya apa mereka pernah ketemu sebelumnya, sambil nginget-nginget sesuatu. Tersenyum, dia minta maaf udah bersikap kasar dan mohon bimbingannya ke depan. Terus dia janji bakal bantu perusahaannya sukses di jalan yang benar. Tiba-tiba, suara langkah sepatu bot kedengeran ngedeket ke tempat mereka ngobrol. Pas balik badan, dia bingung banget ada kejadian apaan nih sekarang. Datang bawa pelotonnya, seorang perwira nenalin diri dan ngasih tahu tugas mereka. Sambil bilang makasih udah datang, dia ngulurin tangan buat salaman formal. Perwira itu bilang, maaf kalau kamarnya nggak cukup buat semua prajurit. Tapi santai aja, mereka bawa tenda kok. Dan mereka pun salaman. Dia langsung janji bakal taruhan nyawa demi ngelindungin dia dari segala macam bahaya apapun. Nengok ke pasukannya, sang perwira nyuruh mereka taruh barang dan buruan siap-siap. Melihat momen itu, dia sadar kalau sekarang nggak sendirian lagi. Dia udah punya pasukan sendiri. Coba perhatiin bagian ini, suasananya berubah tegang di Kastil Guri. Di dalam, dia dituduh ngelakuin kejahatan kayak monopoli harga obat-obatan segala. Panitianya nanya apa dia ngakuin semua tuduhan berat itu. Dengan muka keringetan panik, dia udah nggak ada pilihan selain ngaku bersalah. Jalan di lorong dia ngomel-ngomel karena dibuang gitu aja. Ditambah Kim Taeju ternyata masih hidup. Kesel banget sama keadaan dia. Mikir sejak kapan semuanya jadi berantakan. Di parkiran dia pasrah. Bilang nggak bisa ngapa-ngapain buat sekarang. Yakin kalau badai ini bakal cepat berlalu. Dia masuk ke mobil, terus langsung tancap gas. Mobilnya ngebut kenceng di jalan gelap buat kabur menembus malam. Tapi mendadak lampu merah nyala dan maksa dia buat ngerem mendadak. Kalian pasti ikutan deg-degan kan pas lihat spion ada motor ngebut ke arahnya. Secepat kilat, pemotor itu berhenti di sebelah mobil dan langsung lototin dia. Tanpa aba-aba sedikit pun, si pemotor itu langsung ngancurin kaca mobilnya pakai tongkat bisbol. Pukulannya telak kena kepala sampai dashboard mobilnya penuh darah. Hilang kendali, mobil itu meluncur deras ke arah tebing dan hampir aja jatuh. Dari pinggir tebing, si pemotor lapor kalau misinya udah sukses dan dia bakal balik. Pindah ke kamar mayat, Master Lee rebahan di dalam laci. Tiba-tiba dia bangun sambil ngerang kesakitan parah gara-gara efek racunnya. Pas banget ada cowok masuk dan bilang, udah bawa barang yang diminta ketua guild. Nunjukin barangnya, dia bilang, itu ramuan kualitas dewa dari apotik Mirinai. Udah putus asa, dia teriak nyuruh cowok itu cepetan kasih obatnya. Tanpa mikir dua kali, dia langsung nenggak ramuan itu buat ngelawan efek racunnya. Obatnya bereaksi, energi merah langsung berdenyut kencang di dadanya. Sambil nyengir, dia bilang baikan dan muji kualitas ramuan super itu. Tapi, tiba-tiba energinya membesar dan dia teriak kesakitan lagi. Merasa badannya kaku, dia nyumpahin Kim Taeju atas penderitaannya ini. Di tempat lain, dia bilang datang ke Jirisan khusus buat berburu beruang bulan raksasa. Jalan santai di hutan, dia ngomong, butuh nyari racun baru buat latihannya. Terus dia nyadar kalau bentar lagi bakal tembus kekuatan bintang 5. Mendadak dia dengar suara aneh dan berhenti buat ngecek. Nyamperin sebuah pohon, dia nemuin getah beracun yang netes dari batangnya. Gimana menurut kalian? Sinting kan? Dia nyolek getahnya, nyicipin dikit, terus dengan santainya bilang itu racun. Mantap. Sini, kumpul bareng gue, kita lihat kelakuan kocak MC. Kita nemu kodok perut biru. Dia langsung tangkap buat bahan penelitian. Gak lama kemudian, malah muncul kelabang raksasa leher putih di depannya. Sambil megang hewan itu, dia bilang, racunnya lumayan kuat buat bunuh monster orc. Habis digigit, dia malah bilang rasa racunnya seger banget. Tiba-tiba dia langsung nengok karena ngerasa ada pergerakan aneh di dalam hutan. Sambil sembunyi, dia ngeliat ada cicak aneh di rerimbunan. Pas dicek, ternyata ada monster gede yang lagi ngumpet di kegelapan.
Seekor beruang bulan raksasa langsung muncul dan dia kenal banget sama monster ini. Beruangnya mengaum kencang, terus langsung nabrak maju dengan penuh amarah. Melihat monster itu, dia langsung bersiap tempur buat ngetes kekuatan aslinya. Dia langsung pasang senjata cakarnya, siap buat baku hantam. Tanpa ragu, pisau miliknya dilempar ke arah si beruang yang lagi lari. Tapi si beruang berhasil nangkis semua serangan itu cuma pakai satu ayunan cakar yang super cepat. Perhatikan baik-baik bagian ini. Kaget lihat kecepatan gila monster itu, dalam sekejap mata, beruangnya udah ada di depan muka siap menyerang. Pakai teknik langkah kakinya, dia berhasil menghindar, terus balik melempar pisaunya ke arah monster itu. Kena deh beruang itu muter badan, liatin senjatanya nancep di kulit kerasnya. Dia langsung cabut pisaunya pakai gerakan super cepat dan kuat. Selanjutnya dia lari maju dan langsung ngasih pukulan penuh racun telak ke dada si beruang. Monsternya langsung terpental mundur sampai nabrak hancur beberapa pohon, saking kerasnya efek pukulan tadi. Banyak pohon di hutan sampai terbelah dua karena brutalnya kekuatan serangan barusan. Pakai teknik lain, dia maju ngasih serangan beruntun tanpa henti. Tapi sedihnya, dia sadar, nggak ada satupun pukulannya yang mempan menembus kulit monster itu. Dia sadar kekuatan bintang 4-nya nggak cukup buat menang. Karena mulai buntu, dia harus segera putar otak cari jalan keluar secepatnya. Coba kalian bayangin situasi gila ini. Nebet pengen kuat, dia buka tas dan nekat memakan kodok super beracunnya tadi bulat-bulat. Gak cuma itu, dia juga makan kelabang raksasanya buat nyerap racunnya sekaligus. Ngerasain energi racunnya meluap, dia arahin ke inti racunnya. Prosesnya selesai dan dia akhirnya sukses naik level ke tingkat kekuatan yang baru. Kekuatan roh racunnya sekarang naik level jadi bintang 5. Dia langsung ketawa puas. Pasang muka serius, dia sumpah, mulai sekarang semuanya bakal berubah. Keluarin senjata rahasia miliknya, dia udah siap buat masuk ke ronde pertarungan selanjutnya. Dari tangannya muncul 2 kupu-kupu darah alias jurus racun barunya. Ngerasa terancam, si beruang panik nyoba menghindar dari serangan yang terbang ke arahnya. Diisi sama, kekuatannya hewan darah ini bergerak super lincah dan tepat sasaran ngejar musuhnya. Nabrak mata si beruang, si hewan darah. Ngasih serangan langsung yang sakitnya nggak masuk akal. Langsung setelah itu, kupu-kupu satu lagi nabrak leher beruangnya dengan kekuatan penuh. Luka parah monsternya berhenti gerak. Pertarungan ini udah kelar. Lihat beruangnya tumbang, dia langsung sorak kegirangan karena targetnya tercapai keduanya. Sambil senyum puas, dia bilang, ini saatnya buat pungut hasil panen. Jalan nyamperin bangkainya, dia langsung aja mulai ngeluarin kantung empedu dari monster itu. Akhirnya, empedunya berhasil diambil, berdenyut ngeluarin energi racun yang pekat banget. Habis dicek, racunnya emang sekuat yang udah dia prediksi dari awal. Sambil megang empedunya, dia udah ambil ancang-ancang buat make barang langka yang baru dipanennya. Perburuan sukses besar. Kalian dan gue pastinya nggak sabar nungguin kelanjutan aksi kerennya kan?